ya itu hak-hak orang, kita nggak bisa menolak itu loh. Itu mah urusan mereka, bukan urusan kita lagi. Yang penting kan kita sudah memberitahu dengan baik, mau terima atau tidaknya itu urusan mereka, kembali lagi ke mereka. Imanlah imanmu, imanlah imanku, gitu. Jadi ya buat apa kita perdebatkan? Kan gitu, benar nggak? Iya, ya, betul, Bener betul, sih, betul. bener. Tapi bukan untuk memperdebatkan ya, Kak Bukan. Cynthia. Saya Iya. seorang penginjil ya, boleh kiranya saya menyampaikan sesuatu sebelum Gurunda Juma dan Boleh. teman-teman. Biar biar suatu saat Kak Cynthia dijamah Tuhan, ditangkap, dipilih, dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru di dalam kebenaran iman dan Islam. Amin ya. Astaga. Ya, Sebentar lo Bang, betul itu doa kita itu. sapa dulu yang baru masuk. Bang King, selamat malam Bang King. Halo Bang Welcome back my Oke, home. malam Gurunda. Lanjut. Antum. Oke, sedikit dari Lanjut, saya Bang ya Langgar, ya. sebagai prolog ya. Nanti Gurunda boleh lebih lanjut menjelaskan. Nah, Kak Cynthia, tadi saya dengar nih yang menggelitik hati saya kalau Yesus katanya Kristen. Tapi kalau kita mengeksplorasi Alkitab, Kisah Para Rasul 11 ayat 26, ternyata Yesus tidak pernah mengenal Kristen, Kak Cynthia. Justru nama Kristen itu, kita lihat ayatnya ya Kak Cynthia ya, ini saya serius loh. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Bahkan yang mendirikan dan yang menyebut Kristen itu adalah orang-orang kafir. Kita lihat catatannya atau tafsirannya di sini, klik tafsiran. Nah, ternyata yang membuat agama Kristen, maksud saya di sini yang menyebut Kristen itu adalah orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir di Antioquia inilah yang menyebut pengikut Kristus sebagai Kristen. Jadi sebetulnya Yesus tidak pernah mengenal kekristenan. Dan yang saya dapat di dalam bahasa Ibrani, Yohanes pasal 14 ayat ke-27, justru Yesus dengan eksplisit menyatakan bahwa dirinya itu adalah Islam, Kak Cynthia. Karena bahasa yang digunakan Yesus itu ada dua. Yang pertama bahasa sehari-hari, bahasa Aramaik, bahasa liturgi, bahasa Ibrani. Saya bacakan untuk Kak Cynthia ya. Gratis pro deo pro bono. Saya bacakan dari sini. Shalom ani bashir lahem. Artinya adalah ku tinggalkan Islam bagi lahem. Lahem kalau dalam bahasa Arab itu lakum. Jadi kata Yesus, ku tinggalkan Islam bagi kalian, bukan kamu. Et slomi ani noten lahem. Dan kuberikan Islam ini, slomi ani noten lahem, kepada kalian. Lo hederek syeha olam noten ani noten lahem. Apa yang diberikan oleh dunia tidak seperti yang kuberikan, kata Yesus. Yang kuberikan adalah Islam, sedangkan yang diberikan oleh dunia adalah keinginan daging. Alna yehat lebabhem we alira. Jangan sedih, jangan gentar hatimu, peganglah al-Islam ini. Ini yang disebutkan di dalam Yohanes pasal 14:27. Berkorelasi dengan Quran surat Al-Hajj ayat 111 dan Quran surat Al-Imran ayat 52. Sebelum Yesus terangkat ke langit kedua, ternyata di dalam Al-Quran, di dalam Islam pun dinyatakan bahwa Yesus itu beragama Islam. Sama dengan original language Yesus di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-27. Sedikit saya tambahi sedikit ya, bonus ya Kak Kak Cynthia. Nah, di dalam ini ayat ini sering kali saya sampaikan. Jadi kalau Kak Cynthia berkeyakinan bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan, itu adalah jalan kebenaran. Cuma di dalam sebuah hadis dinyatakan begini Kak Ica, sorry. Sering debat sama Ica, jadinya Ica mulu nih, Cynthia. Kayak kangen ya sama Ica.
Enggak ada apa-apa ya namanya karena sering debat sama si Ica ini ya. Mohon maaf ya. Nggak apa-apa. Matius 7 ayat 22. Nah, pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu? Di dunia ini yang mengatakan Yesus Tuhan, bermukjizat atas nama Yesus, mengusir setan atas nama Yesus, hanya Kristen. Begitu ya. Tidak pernah dilakukan oleh umat Islam. Lalu di ayat ke-23-nya dikatakan, sebentar. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Ternyata yang melakukan mukjizat atas nama Yesus, mengusir setan atas nama Yesus, itu adalah suatu kejahatan yang besar. Dan saya tambahkan yang tadi bahwa untuk meniti jalan ke surga itu bukan hanya mengakui Yesus sebagai utusan dan mengakui Allah sebagai Tuhan, Kak ya Cynthia. Tetapi Rasulullah SAW bersabda, Man sami'a bi min umatin Yahudiyun au Nasraniyun falam tu'min bi dakhalan nar. Siapa di kalangan umat ini yang mendengar tentang aku yaitu Muhammad SAW dan mereka tidak beriman kepada apa yang aku bawa, maka mereka adalah ke neraka tempatnya. Oleh karenanya boleh kiranya tempat ini ditakdirkan untuk Kak Cynthia beroleh berkat kasih karunia sehingga suatu saat dipulihkan Tuhan, dipilih, dijamah, dilawat sehingga Kak Cynthia mengerti dan paham betul bahwa kebenaran itu di dalam Islam. Terima kasih. Kurang lebihnya Terima mohon maaf yang kasih Bang sebesar-besarnya. Nandar. Ini Mbak bisa Cynthia aja. mau ditanggapin apa? Tanggapin dulu apa? Boleh. Oh, silakan. Boleh. Satu, Mas Nandar, saya ini bukan orang Yahudi, Indonesia asli. Udah. Yang kedua, ibu kandung saya itu Kristen, calon suami saya itu Kristen. Saya mengikuti agama saya. Ibu kandung saya yang melahirkan saya yang pertama sekali sayanya. Jadi, mau Mas bilang ini itu, saya tetap berpegang teguh agama ibu saya yang saya anut. Dan di sini saya tidak mau ada terjadi perpecahan, debat-debat nggak jelas. Kan saya sudah bilang dari tadi. Dengar nggak host tadi saya bilang? Ya, lanjut aja Mbak. Itu. Mau Mas bilang ayat ini ya tetap saya memegang Yesus itu adalah Kristen. Udah, sesimpel itu. Benar, Yesus imani Kristen saja utusan imanmu. gitu ya. Ya, Mbak. Iya, Yesus imani Kristen saja. utusan, ya. Iya. Imani saja imanmu. Tadi kan saya udah bilang. Imani saja imanmu, imani saja imanku. Gampang kan Bang Nandar? Mau Bang Nandar bilang A, B, Z, A sampai luar angkasa. Saya tetap berpegang teguh itu adalah Kristen, Protestan asli. Ya, mau kalian bilang apa, saya nggak mau menjelekkan Islam. Saya juga teman-teman saya ada yang Islam. Saya nggak mau terjadi perpecahan, saya nggak mau. Jadi Mas Nandar nunjukkan A sampai Z sampai ke luar negeri sampai ke mana-mana. Saya tetap Kristen. Dan saya tidak akan merubah apapun yang ibu saya ajarkan saya pertama sekali. Simpel kan Bang Nandar? Jadi saya nggak. Oke, Mbak. Udah. Oke, lanjut Gurunda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam teman-teman sekalian. Buat saudari saya siapa? Cynthia, salam kenal. Saya hanya ingin membacakan beberapa data kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi yang juga sampai kepada teman-teman Kristen dan juga dinikmati dan dibaca oleh umat Islam sekarang di Indonesia.
yang memang tersedia dalam bahasa Indonesia. Iya. Bahwasanya Amsal 5:23, Diam dulu. dia mati karena tidak menerima didikan dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Amsal 12:23, orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tetapi hati yang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. Amsal 13:16, orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohannya. Lalu dikatakan kemudian di dalam pemahaman saudari yang tadi mengatakan bahwasanya ya apapun yang terjadi, saya akan tetap beriman kepada apa yang diajarkan oleh orang tua. Itu sah-sah saja. Tetapi generasi Indonesia itu harus semakin hari semakin terpelajar. 24, mahkota orang bijak adalah kepintarannya, tanduk orang bebal adalah kebodohannya. Nah, Yesus mengatakan begini di dalam Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang mengajarkan kepada orang lain untuk meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit atau di kerajaan Tuhan atau di dalam neraka. Nah, ini dia yang penting kemudian. Jadi kata Yesus, kalau ada orang tua yang mengajarkan anak-anaknya kemudian untuk meninggalkan hukum Tuhan yang ada di dalam hukum Taurat, maka orang itu dan korbannya akan menempati tempat terendah, tempat terhina nanti. Nah, saudari saya kemudian mengatakan, kami percaya Yesus itu mau apapun tetap dia adalah dia datang kemudian untuk menghapus dosa. Mungkin saudari saya tidak akan peduli apapun yang kami sampaikan di sini, tapi yang pasti kemudian keberadaan Yudaism itu lebih tua daripada Kristen yang muncul belakangan. Yudaism di dalam hal penghapusan dosa, mereka memiliki dua kategori dan dua cara. Yang pertama adalah mengorbankan hewan, yang kedua adalah bertaubat. Dan tidak ada indikasi korban hewan itu berubah menjadi korban manusia. Contoh misalnya di dalam Imamat 4, katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang di tengah mereka melakukan perbuatan dosa yang dilarang oleh Tuhan, lalu ia melakukannya, maka jikalau perbuatan dosa itu dilakukan oleh imam, sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu adalah seekor lembu jantan. Itu kalau dia seorang imam. Kalau misalnya semua Bani Israel, maka sama lembu jantan. Kalau hanya orang, kemudian per orang, maka korban penghapus dosanya itu adalah kambing atau domba. Nah, itu adalah korban penghapus salah atau penghapus dosa. Bahkan di dalam Keluaran 29 nomor 14, daging, kulit dan juga kotoran lembu itu adalah korban penghapus dosa. Selesai di situ. Lalu kemudian Yehezkiel 18, Tuhan tidak akan mengingat lagi dosa orang-orang di sana, Bani Israel, karena mereka kemudian diajari tata cara dalam penghapusan dosa, yaitu bertaubat. Nah, hal ini berkesesuaian dengan apa yang dinarasikan oleh Al-Quranul Karim. Kami umat Islam juga diajarkan untuk bertaubat di dalam penghapusan dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Faman taba mim ba'di zulmi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan itu juga diurai di dalam kitab saudari kita. Banyak data, berkecimpung data yang mengatakan bahwasanya pertobatan itu adalah jalan menuju kepada apa yang Tuhan inginkan. Contoh misalnya di Kisah Para Rasul 17:30, Kisah Para Rasul 3:19-20. Ending daripada pengajaran yang ada di sana adalah bertaubat. Nah, inilah yang kemudian menjadi tanda tanya besar ketika ada agama yang persembahan korbannya itu adalah manusia. Lalu kemudian artinya dia menghilangkan hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa, menggantikan dengan hukum penghapusan dosa dengan darah manusia. Lalu hal ini diajarkan kepada anak-anaknya, kemudian sehingga anaknya ya seperti saudari Cynthia ini, dia rela mengikuti bapaknya, ibunya
meskipun itu adalah ajaran yang tidak diajarkan oleh oknum yang dituhankan. Saya kira begitu sebagai pengantar. Kalau ada tambahan atau sanggahan silakan. Oke, dari pihak Kristen, Bang King, Bang Jack, silakan. Terima kasih ya. Jadi saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bang Juma ini karena begitu rajin membahas Alkitab. Artinya betapa dahsyatnya Alkitab ini. Semua orang mempelajari, mengotak-atik sana, mencomot-comot sana. Saya sangat bersyukur gitu loh. Jadi kalau kitab suci kalau tidak diotak-atik, tidak diapa-apain, berarti tidak ada lagi nilainya itu. Berarti tinggal dibuang ke sampah. Tapi buktinya, faktanya, saya kalau memperhatikan Bang Juma ini selalu dia mengotak-atik Alkitab. Ini saya sangat senang sekali. Kalau bisa saya sarankan Bang Juma tiap hari terus ya, tiap detik. Sangat saya bersyukur gitu loh. Paling tidak nanti yang menonton ini pun akan mulai penasaran. Benar nggak sih yang dikatakan oleh Bang Juma ini? Oh pasti banyak. Jadi saya berterima kasih kepada Bang Juma, kepada Bang Nandar. Rajinlah kalian membahas-bahas Alkitab itu. Karena kebenaran itu nanti otomatis contoh orang cerdas itu pasti contoh nih. Katakanlah seperti, mohon maaf ya, Bang Nandar mengatakan bahwa Yesus itu menikah. Pasti nanti orang-orang Muslim seberang pasti mereka berpikir bagaimana mungkin Yesus menikah. Pasti mereka juga nanti secara sembunyi-sembunyi juga mereka akan membaca Alkitab. Dan itu kan orang cerdas itu kan tidak mau dibodoh-bodohin. Dan mereka pun akan mengambil suatu nanti secara tidak langsung mereka akan mengambil inisiatif karena memang begitulah ciri-ciri orang cerdas, orang pintar itu tidak mau dia hanya menerima satu perkataan, pasti dia membuat suatu perbandingan, compare gitu loh, membandingkan mana kebenaran sebenarnya gitu. Jadi kembali ke topik ya bro host ya. Jadi memang perdebatan agama itu sebenarnya nggak ada artinya. Kalau diskusi-diskusi bertanya sih oke-oke saja. Kenapa saya bilang perdebatan itu nggak ada? Contoh, ketika Yesus dengan Nabi Isa sebenarnya nggak ada hubungan sebenarnya. Kenapa saya bilang nggak ada hubungan? Karena memang beda sejarahnya, beda semua ininya gitu loh. Kalau masalah nama, oke-oke saja lah. Contoh Abraham dan Nabi Ibrahim. Bisa saja Ibrahim itu Abraham kan contohnya saya di sana dipanggil Bang Jack. Mungkin saya di sana dipanggil Bang Ucok. Nggak ada masalah saya rasa itu kan hanya panggilan aja. Tapi kalau untuk menyamakan sosok atau membedakan sosok itu, kita harus nanti runut-runut semuanya. Bapaknya siapa, ibunya siapa, lahirnya di mana, silsilahnya bagaimana. Semua nanti harus dicek agar sosok itu sama atau tidak. Contoh, sewaktu Yesus dikatakan tidak disalibkan, tapi diserupakan, nah, nanti ini akan jadi bumerang. Ini bisa jadi fitnah, ini juga bisa jadi sesuatu yang dipertanyakan. Andai kata contoh nih, seandainya dikatakan Yesus diserupakan, kita bertanya, diserupakan dengan siapa? Jawabannya tidak ada. Di mana diserupakan? Jawabannya tidak ada. Kapan diserupakan? Jawabannya tidak ada. Terus ada nggak saksinya waktu Yesus diserupakan itu? Semua nggak ada. Terus bagaimana kita mau melanjutkan perdebatan ini gitu loh? Karena semua jawaban tidak ada. Ya kan? Padahal di Yesus semua murid-muridnya semua menulis, bahkan semua mengatakan murid-muridnya mengatakan Yesus disalibkan kan gitu kan? Ada yang menulis dari yang bukan pengikut Kristus, bahkan ada bukti-buktinya, ada faktanya di sana. Nah, ketika nanti kita ke Nabi kalau Yesus tidak tidak disalibkan diserupakan, semua nanti akan jadi kebingungan karena nanti kita minta siapa yang menulis, ada nggak tokoh yang menulis sejarahnya Yesus tidak diserupakan. Ini nanti akan terjadi kontradiksi, ternyata nggak ada. Jadi ini yang jadi problem. Tapi ketika nanti Yesus dan Nabi Isa beda, katakanlah beda sosok, itu clear gitu loh, nggak ada perdebatan lagi. Ya Yesus, Nabi Isa, beres gitu loh. Jadi nggak ada perlu, karena itu saya bilang tadi jangan ada fitnah gitu loh. Contoh ya saya kasih
analogi gitu loh. Ada orang berkata kepada saya, Bang Jack, itu kakekmu itu adalah seorang pembunuh, perampok, pemerkosa. Terus saya tanya, kamu menuduh kakek saya adalah pembunuh, perampok, pemerkosa, dari mana Anda tahu? Dia bilang, ada yang menulis tentang kakekmu Bang Jack. Siapa yang menulis? Namanya si Anu. Coba tanyakan sama si Anu, di mana dirampok, siapa yang dirampok, kapan dirampok, terus siapa yang diperkosa, kapan diperkosa, terus yang dibunuh itu siapa? Oh, nggak ada Bang Jack. Loh, kenapa Anda berani menuduh kakek saya? Berarti Anda ini memfitnah. Hanya cuma tulisan aja Anda sudah berani menyimpulkan kakek saya itu seorang pembunuh, perampok, pemerkosa. Hanya dasar cuma tulisan. Padahal Anda sendiri tidak ada bukti. Bagaimana Anda ini? Apakah Anda masih waras atau tidak? Kan gitu masalahnya. Jadi semua memang kalau kita inilah nanti akan memfitnah. Dia memfitnah kakek saya. Karena dia nggak bisa membuktikan secara ini. Gitu teman-teman. Silahkan Oke, ditanggapi. lanjut ditanggapi Bang Juma dulu ya. Oke, lanjut. baik. Terima kasih. Jadi mohon izin teman-teman sekalian. Jadi kalau narasi itu yang Anda bangun, kami umat Islam juga berani mengatakan memang beda. Yesus, Isa beda kalau memang kayak gitu adanya. Dari akar Kristen dengan Yesus, dengan Isa beda pasti. Kalau kita berbicara mengenai akar. Akar loh yang kita cerita, asal gitu. Tetapi permasalahannya sekarang siapa yang main api? Siapa yang kebakaran? Setelah kami datang kemudian menyiram api itu dengan air. Coba Anda berhenti mengatakan kitab saudara adalah Alkitab. Berhenti menyebut Paulus dengan Rasul. Berhenti mengemukakan kata Nabi di dalam kitab saudara. Hentikan mengucapkan kata Allah dan penulisan Allah di dalam kitab saudara. Gunakan istilah-istilah dari mana akarnya agama Anda itu berasal. Siapa yang mengurusin agama saudara? Tapi masalahnya sekarang agama Anda yang main api. Coba. Di Arab atau di negara-negara yang kemudian menjadi landasan pijakan Islam sebagai panji hukum. Ada nggak mereka berdebat tentang agama? Nggak ada. Kenapa? Karena Kristen-Kristen di sana percaya diri dengan agama mereka. Atau sekali minder dengan agama mereka. Tapi di Indonesia, gaya-gayaan. Bawa buku ke gereja namanya Alkitab. Apa nggak tercoreng muka itu? Coba. Anda nggak mau disama-samakan. Anda nggak mau di Yesus, Isa, Alkitab. Tapi kalau nikam dari belakang, jago. Disentil sedikit, nangis. Islam mana yang mau mengurusi Yesus? Islam mana yang mau mengurusi Biblos? Islam mana yang mau mengurusi Apostolos? Coba, kembalikan istilah-istilah Islam dari Al-Quran yang Anda gunakan, selesai perkara. Maka yang akan terjadi, kita rangkulan, kita duduk ngopi bersama. Layaknya kami dengan Hindu, kami dengan Buddha. Tapi agama Anda nggak punya malu. Nggak punya jati diri. Sukanya make pakaian orang. Kalau nggak pakai pakaian orang telanjang rasanya. Kitab saudara masuk ke Indonesia yang sudah mayoritas Islam. Wah, dulu hampir aja menjadi terjemahan Quran. Layaknya. Karena kata-kata Islam hampir semuanya yang prinsip ada di dalamnya. Sekarang sedikit demi sedikit dikurangin. Oh, tidak bisa Bang Suma. Alkitab itu adalah nama kitab kami. Dari mana asalnya? Alif Lam itu datang dari bahasa Yunani, itu dari mana dikoreknya? Coba Anda berpikir dulu narasi ini, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang wajar ketika sekarang kemudian Anda ibarat orang yang menangis meraung-raung mencari permen. Atau seakan-akan orang kehilangan permen diambil orang. Kenapa? Anda tidak bisa kemudian membantah logika yang kami susun berdasarkan kitab Anda sendiri dan kami convert dengan Al-Quran. Gak bisa membantah. Seperti yang saya uraikan tadi. Bahwa Bani Israel kemudian memerintahkan kaumnya Bani Israel ketika mempersembahkan kurban ya hewan. Untuk kemudian penghapusan dosa. Muncul agama Kristen membawa nama Allah, membawa sampul Alkitab, mengatakan Tuhan datang dalam rupa manusia, kemudian manusia ini disembah dan penyembahnya disebut anak-anak Allah. Kami punya hak jawab, Bung.
Dan kitab itu katanya kitab firman Tuhan yang adalah karangan Paulus in the gang, disebut dengan Alkitab. Sebagai Muslim, kami terpanggil untuk meluruskan itu. Jangan Anda marah, jangan Anda gengsi dengan itu. Berani melakukan, berani bertanggung jawab. Nah, saatnya kemudian teman Kristen ini berbenah. Kalau hari ini kemudian atau besok atau lusa, nggak ada lagi istilah Islam di dalam kitab saudara, saya penjaminnya sebagai pemimpin ya dari teman-teman, dalam hal ini orang yang kemudian mempercayakan kepada saya untuk menjadi apologet, saya katakan apologet di bawah naungan saya, semua berhenti untuk jangan berdebat lagi. Jangan lagi kita diskusi tentang agama antara Islam dan Kristen. Kenapa? Orang Kristen sudah mundur menggunakan jati diri mereka. Mereka sudah melepaskan jilbab mereka. Mereka sekarang sudah menggunakan pakaian mereka sendiri. Selesai. Kami juga punya kerjaan yang lain. Ngapain kita ngurusin yang kayak begini-begini? Tapi selama Kristen masih ke Islam-Islaman, adalah hak kami, tanggung jawab kami menjaga akidah generasi kami. Biblos bukanlah Alkitab. Theos bukanlah Allah. Yesus bukan Allah. Oke, Paulus bukan Rasul. Itu perlu kami luruskan. Sampai kapanpun sebelum orang-orang Kristen yang punya kompeten untuk menghapuskan semua istilah Islam dalam kitabnya belum dihapuskan. Nah, ini yang perlu saudara pahamkan. Pahamkan kepada lembaga kitab saudara atau pahamkan kepada diri saudara sendiri bahwasanya oh wajar kalau ini diperbincangkan. Nah, coba Anda bayangkan itu. Allah KBBI adalah Azza wa Jalla Subhanahu wa ta'ala. Masuk ke dalam kitab saudara. Giliran ditanya, apakah kamu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak. Apakah kamu menyembah Allah Tuhannya umat Islam? Tidak. Terus kenapa ada kata Allah dalam kitab saudara? Bukankah KBBI menjelaskan dengan sangat jelas Allah cakupannya adalah Azza wa Jalla Subhanahu wa ta'ala? Terus kenapa Anda menggunakan kata Allah? Bahkan Anda mengatakan kami ini adalah anak-anak Allah. Ilmu dari mana itu? Tuhan kami punya anak. Oh, bukan Tuhan Anda, tapi Tuhan kami. Ya, Tuhan Anda kan Theos. Tuhan Anda kan Kurios. Kenapa larinya ke Allah? Bahasa Yunani ke bahasa Arab jadinya apa kalau Theos? Rab. Atau Sayyid kalau Kurios. Lalu mau kemana perginya? Kehilangan arah, kehilangan jati diri. Kami terpanggil untuk meluruskan itu, saudaraku. Ya, jadi kalau Anda mengatakan terima kasih banyak Bang Suma, Bang Nandar setiap hari, alhamdulillah hasil daripada itu banyak orang Kristen yang kritis menggunakan akal sehat kemudian meninggalkan Bible karena dia menyadari oh ternyata ini bukan firman Tuhan tapi seakan-akan firman Tuhan dengan sampul Alkitab itu. Tadi pagi alhamdulillah saya mensyahadatkan satu orang. Itu bukti bahwa dengan adanya Kristen main api justru banyak yang menjadi mu'alaf. Demikian. Oke, baik Bang Cuma ya. Jadi gini Bang Cuma, tadi juga kami bahas masalah kata Allah ini ya. Jadi kami tadi ada teman saya tadi siapa namanya lupa saya. Saya agak lupa saya namanya. Jadi memang kitab kami ini kan Alkitab ini kan original teksnya itu kan berbahasa Yunani ya. Jadi memang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi juga saya tadi saya sendiri kata Allah ini memang tadi dibahas, beberapa teman tadi berpendapat sebelum Islam ada itu sudah ada kata-kata Allah itu pendapat teman saya tadi karena itu juga udah dipakai kan gitu kan. Jadi kalau saya pribadi saya bilang tadi kenapa apa nggak bisa diganti kata-kata Allah itu dengan Elohim, karena menurut saya itu kan karena kata Allah itu kan hanya buat kami itu kan sebagai jabatan panggilan kan gitu kan. Jadi yang jelas di di original teksnya itu kalau nggak ada Elohim, ada Adonai atau ada Yahweh kan gitu kan. Ada juga Hashem gitu loh. Jadi kata Allah ini memang ini kan bahasa Indonesia kan gitu kan, Allah dan Tuhan kan gitu kan, diambil dari dari bahasa asing lah gitu. Karena memang dulu ada beberapa pendapat yang mengatakan memang Allah ini ada yang mengatakan dari Aramik atau dari Arab, ada yang mengatakan dari Sangsakerta. Jadi
ini kan harus ditelusuri secara ilmiah. Memang sejak kapan kata Allah itu ini berasal dari mana? Karena kalau kita juga mengklaim-klaim, kami juga tidak mau mengklaim itu kata Allah itu milik orang Kristen, tidak. Karena kami juga punya Alkitab original teksnya bahwa Elohim itu memang udah tercatat di sana kan gitu kan masalahnya. Jadi kata-kata Allah ini memang ya saya sendiri memang ya kalau secara pribadi ya nggak masalah buat saya, karena itu buat saya itu hanya sebagai panggilan gitu loh, jabatan saja gitu loh dalam keimanan kami gitu loh, bukan nama Tuhan yang kami imani, enggak gitu. Jadi kalau Yesus itu kan Tuhan yang kami sembah itu kan memang sudah dikatakan oleh malaikat Gabriel bahwa Yesuslah namanya. Sang firman itu setelah menjadi manusia diberikan nama, karena manusia itu kan harus memiliki nama gitu kan. Itu pun kalau pernah memang saya pernah tonton videonya YouTube-nya, ada seorang doktor teologi yang mengatakan dia ngambil dari ulangan bagaimana Nabi Musa bertanya kepada pencipta alam semesta, siapakah namamu? Katanya aku adalah aku, kan gitu kan. Tapi ini kan masih banyak beberapa pendapat, karena saya sendiri kan ada beberapa orang mengatakan nama Tuhan itu kan tidak ada, karena Allah aku adalah aku waktu Nabi Musa bertanya kan gitu kan. Jadi saya rasa segini ya, kita ini kan dalam satu NKRI ini kan jangan sampai kita ini masalah-masalah hal-hal ini kan ya kita saling mengasihi lah, saling karena memang Tuhan Yesus mengajarkan kepada kami itu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, kasihilah musuhmu. Jadi kalau kita sesama anak bangsa aja, hal-hal yang masalah agama terus kita perdebatkan terus jadi keributan, jadi apa? Saya sendiri tidak suka gitu loh. Saya tidak suka kekerasan, saya tidak suka kebencian. Saya jangan gara-gara agama sesama anak bangsa kita ini saling bunuh-bunuhan. Saya kadang-kadang sedih melihat bangsa ini ya. Kadang-kadang kami punya ini, kami yang punya ini. Ya silahkan, kalau kalian mau punya semua ya silahkan. Ada kalian bilang agama kalian, silahkan. Tuhan agama kalian yang diridhoi, silahkan. Kami nggak ada masalah buat kami. Terserah kalian, kalau mau kalian klaim semua silahkan. Karena kami itu yang penting buat kami keselamatan sudah ada disiapkan oleh Tuhan Yesus buat kami, kan gitu kan. Ya karena Yesus juga berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus juga berkata, akulah kebangkitan, akulah garam dunia, akulah terang. Jadi ajaran Yesus itu sangat begitu dahsyat. Jika ada yang menampar pipi kanan kirimu, berikan juga pipi kananmu. Artinya jangan membalas kejahatan orang lain. Jadi jangan menghakimi, karena jangan membalas, jangan menghakimi. Karena kalau penghakiman itu adalah urusan Tuhan kami. Jadi kalau ada yang menghujat Tuhan kami, ada yang menghina Tuhan kami, ada yang melecehkan Tuhan kami tidak akan marah. Karena itu urusan kalian sama Tuhan kami. Karena kami sudah diajarkan tidak perlu kalian bersedih. Itu urusan saya, kata Tuhan kami. Kalian hanya kami disuruh hanya berdoa. Disuruh berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab apa yang mereka berbuat, mereka tidak tahu. Sewaktu Yesus disalibkan berkata demikian. Jadi gitu Bang Juma. Jadi kami ini penuh kasih gitu loh. Tidak penuh dengan kedamaian. Tidak ada di dalam hati kami itu kebencian gitu loh. Bagaimana negara kita ini jangan ada saling benci-benci. Itu aja sih. Oke, terima kasih. Silakan saya tambahkan sedikit. Oke. Ya, saya tambahkan sedikit mengenai kata Allah. Boleh ya? Belum Rick, belum Bang. Habis saya nanti teman-teman. Habis Bang Juma ya. Habis ya. Jadi gini saudaraku, Anda mengatakan Yesus dahsyat, Yesus hebat, Yesus luar biasa, Yesus perkasa. Oh pokoknya Yesuslah Tuhan Anda yang luar biasa itu. Nah, saya dukung Anda itu. Buktikan kedahsyatan Yesus dengan Anda percaya diri akar agama Anda. Itu baru dibilang hebat. Kalau masih mengambil istilah agama orang dengan kasih, habis itu yang lain salah, Andalah yang paling kasih, Andalah yang paling santun, Andalah yang paling penyayang.
Andalah yang mengasihi orang lain, yang lain tidak. Ya apa bedanya dengan maling yang setelah kaya dengan kemalingannya kemudian dia bersedekah ke orang lain? Sama aja, Bung. Sekarang mau ndak Anda itu? Ada agama di luar Kristen, di setiap hari mereka beribadah, di dalam rumah ibadahnya mereka mengaku sebagai anak-anak Yesus. Tersinggung tidak Anda tuh? Ada agama di luar daripada agama Kristen, di mana penganut-penganut agama ini, misalnya mereka itu penyembah pohon. Penyembah pohon ini mengaku sebagai anak-anak Yesus. Gimana perasaan Anda tuh? Nggak usah Anda jawab, rasakan aja yang kami rasakan selama ini. Sejak Indonesia merdeka, kami mendengarkan sentilan-sentilan dengan kalimat-kalimat syahdu dari kalian. Anak-anak Allah. Kami ini adalah anak-anak Allah. Apa enggak pernah berpikir betapa sakitnya hati umat Islam dengan ucapan itu? Di mana kami menjunjung tinggi hakikat daripada Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Muncul sekelompok orang yang kemudian mengatakan mereka anak-anak Allah. Coba Anda pikirkan itu. Kalau agama di luar Anda menganggap diri mereka sebagai anak-anak Yesus, lantas berdebat dengan Anda, mereka mengaku sebagai anak Yesus, kira-kira apa yang Anda rasakan? Apa yang akan terlontar dari lisan saudara? Itulah yang kami rasakan saat sekarang. Coba. Ketika kemudian ada buku yang bukan sesuai dengan apa yang Anda imani, menuliskan dirinya dengan kitab Alkitab, tapi isinya berbeda dengan apa yang Anda punya. Gimana perasaan saudara tuh? Loh kok ada buku sekarang terbitan baru, isinya adalah menu sayuran, menu masakan, tapi sampulnya Alkitab. Kira-kira berdarah-darah enggak itu pikiran Anda tuh? Kok menghina kali? Ada buku isinya Prambon, tapi di sampulnya Alkitab. Anda tersinggung padahal kata Alkitab itu bukan Anda punya. Bagaimana dengan kami yang empunya? Coba, Anda mengatakan, mari kita mengisi Indonesia, supaya kita ini adalah bangsa damai, jangan sampai kita ini dan itu. Ya justru Anda harus mengajak. Tanyakan itu kepada diri saudara. Kami umat Islam sudah berdiri di koridor Islam. Panci Islam, tauhidnya tauhid Islam, muamalahnya muamalah Islam, akhlaknya akhlak Islam. Lalu kemudian ibadahnya ibadah Islam. Lah Anda, Tuhannya dari Islam, Allah. Coba, ibadahnya menyembah kepada Allah. Kitabnya menuliskan kata Alkitab. Lalu apa lagi? Semuanya diambil dari Islam. Lantas habis itu Anda minta, janganlah kita berdebat. Janganlah kita kemudian jangan sampai kita. Loh, sekali lagi saya katakan saudaraku, ini terjadi disebabkan karena dari pihak saudara yang memulai. Coba Anda buka terjemahan Al-Quran sekarang. Kami datang belakangan katanya. Coba Anda buka terjemahan Al-Quran. Ada tidak istilah Bible di dalamnya? Istilah-istilah di dalam kitab saudara ada nggak di situ? Di terjemahan aja dulu. Jangan original teks kitab kami. Tapi kalau Anda baca terjemahan kitab saudara, lalu sandingkan dengan Al-Quran, bergejibun istilah Al-Quran di dalamnya. Padahal kitab Anda dari bahasa Inggris, dari bahasa Belanda, yang pingin diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi kenapa masih cantol istilah-istilah Islam? Harusnya masuk aja ke bahasa Indonesia. Kalau theos ke Indonesia artinya Tuhan. Kalau God, Indonesianya Tuhan. Tidak ada Allah di sana. Tapi kenapa kemudian ada Allah? Biblos di Indonesia kan artinya buku. Jadi mungkin mana? Ini semua terjadi karena ya ini yang sebenarnya terjadi seperti inilah keadaannya. Syukur-syukur kami bersabar kan. Coba kalau misalnya kami yang kita balik Al-Quran yang menggunakan istilah-istilah Bible. Gimana perasaan saudara? Lalu kemudian kami merasa berhak untuk menggunakan itu. Nah kalau tadi Anda mengatakan, sekali lagi, Anda mengatakan bahwa sebelum Islam datang, orang di Arab itu sudah menggunakan kata Allah. Memang betul. Makanya di Al-Quran itu,
diterangkan bahwa kul mayyarzuqukum minas sama'i wal ar amman yamliku sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhriju mayyit. Lalu kemudian dikatakan minal hayyi wa may yudabbirul amr. Apa yang dikatakan? Fasayakulunallah. Orang-orang yang belum mengenal Allah, orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah, maksud saya, mereka kemudian mengambil berhala-berhala, mereka kemudian menyembah selain daripada Allah. Apa yang mereka katakan? Katakan kepada mereka, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit? Katakan kepada pendengaran dan penglihatan. Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka orang-orang yang penyembah-penyembah tagut ini akan mengatakan apa? Fasayakulunallah. Mereka akan menjawab Allah. Jadi orang-orang sebelum Islam datang mengenal bahwa pencipta langit dan bumi itu memang namanya adalah Allah. Mereka hanya menggunakan kemudian berhala-berhala mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berhala itu dijadikan sebagai mediasi. Mereka tahu Allah itu adalah Tuhan. Nah, Kristen Arab sebelum Islam datang, mereka sadar bahwa Tuhan itu adalah Allah. Berbeda dengan Kristen di Indonesia. Kata Allah itu digunakan bukan pada tempat yang seharusnya. Nah, inilah yang saudara yang perlu dipahami ya, bahwasanya kita bukan membahas Bible saudara itu tanpa alasan. Ada yang melatar belakangi itu semua. Ingat, Jazirah Arab menjadi agama pertama Islam sampai hari ini, kemudian itu tidak ada debat di sana antara Al-Quran dengan Biblos kemudian berubah menjadi Islam. Nggak ada. Artinya Islam sudah berdiri dengan kokohnya. Nanti di Indonesia ini karena orang Kristen menggunakan istilah Islam, barulah kita berdebat. Itu jawabannya. Silakan. Terima kasih untuk Bang Juba paparannya. Oke, saya jawab dulu ya. Ya, Bang King dulu, sebentar. Bang King, Mbak Cynthia, terus Bang Jonathan langsung ke Gurunda lagi. Oke. Jadi gini ya, saya mau perjelas sedikit penggunaan kata Allah ya. Minta tolong semua teman-teman dikasih ruang waktu untuk bicara. Boleh. Ya, digilir Iya, aja, ini digilir. Siap, Gurunda. Jadi gini. Ya, Bang King dulu. Iya. Bang, ya. Ya, jadi gini, penggunaan kata Allah tidak bisa kita mengklaim ya bahwa kata Allah itu milik dalam salah satu agama ya. Karena kata Allah itu ternyata ya ini berdasarkan hasil sejarah dan ditemukannya prasasti. Kata Allah itu sebelum Islam, sebelum Kristen malahan yang jauh lebih dulu, itu sudah ada pada zaman Pangan loh malahan. Ditemukan prasasti pra-Islam Pangan dan Kristen di beberapa teori muncul mengenai peran Allah dalam kultus politeisme pra-Islam. Beberapa penulis menyebut bahwa orang-orang Arab politeistik menggunakan nama ini sebagai referensi kepada dewa pencipta atau dewa tertinggi dari jajaran mereka. Istilah ini mungkin terdapat dalam agama asli di Mekah. Menurut hipotetis dan peneliti Julius Wilhelmsen, Allah walaupun disebutkan atau kata yang merujuk nama Tuhan dari Abraham dari tiga agama besar yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam, pada saat itu disalahgunakan merujuk kepada dewa tertinggi dari suku Quraisy, di mana pada saat itu adalah sebutan yang mentabiskan superioritas Hubal atau dewa bulan, dewa tertinggi dalam Quraisy atau dewa-dewa lainnya. Namun ada juga bukti bahwa Allah dan Hubal adalah dua dewa yang berbeda, di mana Allah adalah Tuhan dari Abraham dari tiga agama besar. Menurut hipotesis Ka'bah pertama kali ditabiskan kepada dewa tertinggi bernama Allah, ya, dan kemudian menjadi tuan rumah dari jajaran suku Quraisy setelah penaklukan mereka atas Mekah sekitar abad sebelum era Muhammad. Beberapa prasasti menunjukkan bahwa Allah sudah lama ada sebelum Yahudi malahan, Kristen, apalagi Islam yang datang terakhir. Di mana itu merujuk ke Tuhan Abraham, tetapi
belum diketahui banyak atau misteri di zaman itu tentang mengapa bisa penggunaan dan pengkutusannya menjadi seperti itu. Beberapa ahli berpendapat bahwa Allah mungkin telah mewakili dewa pencipta di mana superioritasnya melebihi nama-nama dewa-dewa lokal yang lebih khusus atau kesepakatan apakah Allah memainkan peran dalam praktik pemujaan agama di Mekah. Nama ayah sendiri, nama Muhammad ya, ayahnya itu adalah Abdullah yang berarti pelayan Allah, ya, abdi Allah atau pelayan Allah. Ini menunjuk bahwa penyembahan terhadap Allah itu memang ada sebelum Islam muncul atau Muhammad lahir. Ya, menurut bahasa Arab dari semua agama Abraham termasuk Kristen dan Yahudi menggunakan kata Allah itu berarti Tuhan. Orang-orang Arab Kristen saat ini tidak memiliki kata lain untuk Tuhan selain dari kata Allah. Kata Allah dalam tradisi Kristen Syria di Mesopotamia digunakan dalam liturgi berbahasa Arab. Demikian juga gereja Syria di Koptik Mesir yang sama-sama telah menyebar sejak abad pertama. Semenjak Yesus mengutus para murid-muridnya ke berbagai daerah, bahkan keturunan bahasa Arab yang berbahasa Malta menggunakan kata Allah untuk Tuhan. Meskipun hampir semua populasi Malta adalah pemeluk agama Katolik Roma. Orang Kristen Arab menggunakan istilah Allah Al-Ab untuk Allah Bapa, Al-Ibn untuk Allah Anak, atau Allah Al-Ruh Al-Quds untuk Roh Kudus di dalam banyak ritual tradisi gereja. Contoh tradisi tanda salib berdoa memasuki ruang ibadah dan juga pembaptisan. Mereka juga menciptakan Bismillah mereka sendiri di awal abad ke-8, di mana Islam mengadopsi Bismillah berbunyi dengan nama Allah yang Maha Pengasih yang. Sedangkan Bismillah terdiri anak Roh Kudus. Satu Tuhan. Dua Syria Latin dan Yunani tidak memiliki satu kata Tuhan di akhir. Penambahan ini dibuat untuk menekankan aspek monoistik dari keyakinan Trinitarian dan juga untuk membuatnya lebih familiar di kalangan Muslim. Jadi dalam Injil dari temuan arkeolog mengarah pada penemuan prasasti pra-Islam kuno dan makam yang dibuat oleh orang Kristen Arab di reruntuhan gereja El Jimal di Yordania Utara yang berisi referensi kata-kata Allah. Beberapa kuburan berisi nama-nama Abdul Allah yang berarti hamba atau pelayan Allah. Nama Allah dapat ditemukan berkali-kali dalam laporan dan daftar nama-nama para martir Kristen di Arab Selatan seperti yang dilaporkan oleh dokumen Syriak antik tentang nama-nama martir dari era kerajaan Himyrid dan Aksumit. Seorang pemimpin Kristen bernama Allah bin Abu Bakar bin Muhammad menjadi martir di Najran pada tahun 523 karena ia mengenakan cincin yang mengatakan Allah adalah pemilikku. Dalam sebuah prasasti Maitorian Kristen pada tahun 512 Masehi, referensi untuk Allah dapat ditemukan dalam bahasa Arab dan Aram yang memanggilnya Allah. Jadi dimulai dengan pernyataan pertolongan Allah. Jadi kata Allah ya memang jauh sebelum datang agama, malahan sebelum Yahudi sudah ada kata Allah itu, dan kita memakai kata Allah itu di Indonesia kan dibawa dari Arab. Memang kita di Indonesia tetap memakai kata Allah karena ya kan waktu masa penjajahan, sebelum penjajahan malahan kan orang-orang Arab kan datang ke Indonesia. Jadi bahasa Allah itu ya kita pergunakan juga. Tapi asal kata Allah itu memang jauh sebelum Yahudi, malahan itu sudah ada kata Allah. Jadi nggak bisa lain bahwa kata Allah itu adalah satu pemilik dari suatu agama tertentu. Jadi kira-kira begitu. Oke, Silakan terima kasih yang lain. Pak King. Mbak Cynthia dulu ya, nanti Bang Yonatan, Bang Sidik, terus langsung Bang Juma, nanti belakang Bang Moto ya. Nanti Mbak Cynthia, silakan. Ya. Saya terima kasih nih ya Bang Zuma atas yang Bang Zuma katakan. Tapi Bang Zuma harus ingat, di Indonesia tuh memiliki 5 agama. Apa itu? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Satu lagi Konghucu ya nggak salahku. Jadi Bang Zuma nggak boleh memaksakan kehendak apa yang Bang Zuma katakan.
Gitu loh. Nggak boleh memaksakan kehendak harus begini beguna. Ya nggak bisa. Ya buat apa? Gitu loh. Kan bisa dibilang tadi. Ya sudah dijelaskan kan. Dan saya tetap bersikukuh apa orang tua yang saya katakan. Dan saya tidak akan pindah. Itu loh Bang Zuma. Ya, Bang Zuma nggak bisa memaksakan Kristen harus mengikuti kehendak Islam, nggak bisa. Kalau abang mau kehendak abang, protes ke presiden sana. Kenapa harus diciptakan agama? Udah bubarkan aja agama lima-limanya. Gitu loh. Buat apa diciptakan agama? Lima agama tuh nggak ada gunanya. Ya kan? Kenapa harus dipaksakan? Dan saya mau Bang Juma ngatakan ya saya nggak akan pindah bagaimanapun, titik. Saya tetap berkukuh dengan agama saya sendiri adalah Kristen. Mau Bang Zuma berkata apapun tentang orang tua saya, bla 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 bla, saya nggak peduli ya, apa yang abang iniin, gitu loh. Aku bukan nggak mudeng, ini aku mudeng dari tadi Bang Zuma. Saya perhatiin. Berarti Bang Zuma tidak menghargai Kristen itu. Kita kan nggak boleh memaksakan, harus mengikuti ini itu. Buat apa? Itu aja. Selesai bagi saya. Oke, udah ya Mbak. Ya. Oke, Bang Yonatan dulu, terus Bang Sidik, langsung Gurunda dulu. Ya lanjut. Bang Yonatan monitor. Ya, Oh ya. lagi jawab Ya, Bang sih. Oh ya. ya, Bang, habis. Ya. Bentar. Oke. Layarku dijalain. Wih, ganteng kali ya. Saya salah. Hai. Lanjut. lanjut. Gimana ya? Sebentar ya, aku efeknya cara mati aja gimana sih? Oke. Di normal Ini ya. Bang. Nah, oke. Inilah kesalahan besar dari LAI, teman-teman ya. Terjemahannya ini membohongi, distorsi. Contoh, kisah para Rasul 3 ayat 13. Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah nenek moyang kita telah muliakan hambanya yaitu Yesus yang kamu serahkan. Ada dua entry point di sini. Yang kedua ini terjemahan Brul. Coba kita dilihat di dalam Alkitabul Muqaddas kisah para Rasul 3 ayat 13. Di situ tidak menggunakan Allah, saudara. Karena kenapa? Itu kisah para Rasul 3:13 harusnya ilah, kalau mau menggunakan bahasa Arab ya, mau ke Arab-Araban, ilah Ibrahim, ilah Ishak, Yakub, ilah nenek moyang kita. Bukan pakai Allah. Karena kenapa? Allah itu adalah proper name, bukan generic name. Kita lihat di dalam kisah para Rasul 13 ayat 3:13. Inna ilaha Ibrahim wa Ishak wa Yakub ilaha abaina majada fatahu yashu'alladzi aslamtumuhu. Di sini jelas loh pakai ilahun, bukan pakai Allah. Kenapa? Karena Allah itu adalah proper name. Kita lihat di mana buktinya. Sebentar ya. Nah, ini adalah kamus Al-Munjid. Teman-teman kalau yang punya kamus Al-Munjid dibuka halaman 16. Siapa sih sosok Allah ini? Ternyata Allah ini adalah apa yang disembah oleh Yahudi dan apa yang disembah oleh Nabi Isa. Apa itu Allah? Allah ismu zatil sebentar. Ismu zatil wazibul wujud. Ternyata Allah itu adalah nama pribadi sang pencipta. Nah, ini adalah kamus dari Louis Al-Yashu'i ya, bapak-bapak gereja mula-mula. Dan orang Yahudi sendiri mengakui bahwa yang disembah oleh Musa itu Allah. Di mana evangelis? Kita lihat ya di dalam Shefer Debarim Perek Shes Misbar Arba. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ini adalah bahasa Ibrani ya. Shema, dengarkanlah Yisrael orang Israel, Yod He Pav He.
Adonai. Bagaimana seorang rabi yang otoritatif yang hidup di abad ke-8 kemudian menjelaskan sosok Yud-Heh-Vav-He. Siapakah sosok Yud-Heh-Vav-He? Ini dijelaskan, A'lamu al-Israel innallaha Rabbuna. Ya, sesungguhnya Allah itu adalah Rabbuna. Rabbu siapa? Rabbunallahul Ahad. Makanya disebutkan di dalam terjemahannya begini. Know Israel that Allah is our Lord, Allah is one. Jadi yang disembah oleh orang Yahudi adalah Allah. Yang disembah di dalam yang disembah oleh Yesus adalah Allah. Masalahnya adalah terjemahan LAI ini merusak, di mana Allah dipahami sebagai generic name, sedangkan di dalam ajaran Yahudi dan ajaran Alkitabul Muqaddas, Allah itu adalah nama pribadi. Jadi apa yang disembah oleh Yesus, apa yang disembah oleh Musa adalah Allah. Allah sebagai sang pribadi, bukan generic name. Begitu ya. Jadi terjemahan itulah yang membuat kita bodoh dan membodohi. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Oke, Bang Sidik monitor, nanti lanjut. Ya, mungkin waktu saya berikan ke Bang Sense Krismoto dan kalau ke Gurunda, karena saya pingin cari ilmu sama Gurunda Zuma dan Gurunda saya di sini. Silakan. Siap. Lanjut Bang Juma dulu ya, nanti pihak Kristen baru. Gimana, giliran saya ya? Silakan Gurunda. Oke. Ya, Baik. Gurunda ya, yang lebih Iya. besar Gurunda. Oke, jadi kalau saudara kesusahan mencari data kemudian untuk mematikan cahaya Islam tentang Allah, tentang kemuliaan Allah, dan bahwa Allah menyatakan diri kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka saya kasih simpul. Anda menarik sebuah data kemudian sebelum Islam datang sebagai agama kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang dikhususkan untuk seluruh umat manusia, rupa-rupanya penyebutan Allah sudah disebutkan oleh umat-umat terdahulu. Yes, dan saya aminkan. Itulah bukti yang Anda bawa, bahwa pencipta langit dan bumi itu memang adalah Allah. Makanya di dalam narasi tradisi Islam, Nabi Adam alaihissalam itu ketika dikatakan oleh Allah fatalaka Adamu min rabbi kalimatin fataba alai, rupa-rupanya menurut hadis Rasulullah Muhammad SAW, beliau pernah mengucapkan nama Allah pada saat beliau dicipta. La ilaha illallah. Artinya Adam sudah tahu nama pencipta langit dan bumi itu adalah Allah. Berarti manusia pertama tidak pernah menyebutkan kemudian nama selain daripada Allah. Yang dia sebutkan hanya Allah. Diajarkan kepada keturunannya. Sampai kepada Abraham, Abraham pun mengajarkan itu kepada keturunannya. Jadi mau kayak mana lagi? Anda mau menyajikan kemudian kitabnya Nabi Musa. Mana kitab itu? Sedangkan Allah itu tidak mewakili satu bahasa bumi. Tidak mewakili satu bahasa manusia. Allah itu adalah nama pencipta langit dan bumi. Nah sekarang kalau Anda mengatakan bahwasanya, oh bukan. Lah Anda membacakan data tadi. Sedangkan di dalam tradisi Islam, orang-orang terdahulu, mereka ketika ditanya, ala lillahi dinul khalis. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya. Ma na'buduhum illa liyuqarrib na ilallahi zulfa. Lalu dikatakan apa oleh mereka? Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Jadi jelas orang-orang kafir, orang-orang syirik, orang-orang musyrik, orang-orang munafik yang menyembah selain daripada Allah, mereka menjadikan berhala-berhala mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka tahu berhala yang mereka buat, patung yang mereka buat, pohon yang mereka sembah, batu yang mereka sembah, itu bukan Tuhan, tetapi mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah. Allah dalam penyebutan nama. Mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah
sebagai pendekatan kepada pencipta langit dan bumi, tetapi karena Allah itu tak nampak, Allah itu tak terlihat, Allah itu tak terdengarkan, maka mereka menggunakan mediasi-mediasi ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka ditanya, ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni, dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain daripada Allah, mengambil sembahan-sembahan selain daripada Allah. Mereka berkata kemudian, kami tidak menyembah benda-benda ini. Kami tidak mempertuhankan benda-benda ini, melainkan kami berharap agar mereka benda-benda ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sama seperti orang Katolik hari ini. Analoginya seperti itu. Mereka tidak menyembah patungnya Yesus, tetapi dengan patungnya Yesus mereka berharap bisa mendekatkan diri kepada Yesus. Begitulah penyembah-penyembah berhala terdahulu. Mereka kemudian membuat patung-patung demi untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah pencipta alam semesta. Karena mereka putus asa, tidak bisa melihat Allah. Mereka kecewa, tidak bisa mendengarkan Allah. Maka mereka mengambil benda-benda untuk kemudian mereka anggap bahwa ini adalah perantara kami kepada Allah, agar Allah bisa didekati. Maka kami mengambil simpul-simpul untuk menuhankan Allah. Mereka sudah tahu, pencipta alam semesta itu bernama Allah. Anda pun sudah menguraikan demikian. Bahwasanya orang-orang sebelum Islam, Allah itu sudah dikenal sebagai sang pencipta. Sehingga mereka kemudian menyembah dewa-dewa mereka dengan alasan mereka itu mempertuhankan Allah. Berarti kita sepakat, pencipta langit dan bumi itu bernama Allah. Cuman masalahnya sekarang, di Kristen Tuhannya bukan Allah, Tuhannya manusia, Tuhannya adalah roh-roh. Jadi tidak layak kemudian setelah tahu ternyata Allah itu adalah pencipta langit dan bumi, yang Tuhan Anda adalah Bapa, Tuhan Anda adalah Anak, Tuhan Anda adalah Roh Kudus, maka tinggalkan kata Allah itu. Bukannya kami melarang, gunakan kata Allah selama itu ditempatkan pada tempat yang sesungguhnya. Contoh, Yesus adalah utusan Allah, itu baru betul. Tapi yang tidak betul itu adalah kami ini adalah anak-anak Allah. Itu keliru itu menghujat. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang saudara. Bang Suma, jangan saya dipaksa. Oh, saya nggak maksa, Mbak. La ikraha fiddin. Satu-satunya agama di antara Islam dan Kristen yang berani memproklamirkan tidak ada paksaan di dalam agamanya, hanya di Islam. Saya minta data di dalam agama Anda. Tidak ada paksaan di dalam Kristen, itu nggak ada datanya. Yang ada, beritakan Injil kepada seluruh bumi. Siapa yang tidak percaya dihukum. Itu yang ada di kitab saudara. Yang percaya baptis, yang tidak percaya hukum. Siapa yang tidak mau aku menjadi rajanya, bawa dia di depanku, bunuhlah mereka di depanku. Itu di kitab saudara. Kalau di Islam, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama ini, agama Islam. Saya hanya menjabarkan aja. Anda mau terima, alhamdulillah. Anda tidak terima, ya astagfirullah. Karena kebenaran itu mutlak, absolut kebenaran. Tidak boleh ditawar-tawar. Mau ibu Anda yang mengajarkan agama Anda, mau kakek Anda, mau Anda atau siapapun itu, selama itu bertentangan dengan akal sehat Anda, pasti Anda akan mencari kebenaran itu selama Anda masih menggunakan akal sehat. Terakhir dari saya, ketika Anda membawa Republik Indonesia mengakui 5 agama, oke, yes. Siapa sih yang tidak mau menerima itu? Tapi ingat, yang diakui Indonesia itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, bukan ketuhanan yang Maha Tiga. 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang bersaksi di surga. Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. 3, bukan Esa. Gugur di situ. Demikian sementara, silakan. Terima kasih paparan yang baik sekali dari Guru Unda Juma. Silakan Bang Fel, Bang King, Bang Jack. Nanti ke Muslim. Nah, aku sedikit ya. Gini ya teman Oh iya, ya. Bang Jack ya. Jadi memang waktu kecil saya itu kan ada namanya adik saya si bontot gitu ya. Jadi
si Bontot ini selalu mengklaim ini punya saya, ini punya saya, ini semua milik dia. Terus karena sedikit kesal kita cubitlah dia kan, nangislah dia kan, laporlah, nangis-nangis. Emang kenapa kamu pukul adikmu itu? Habis kesal, semua miliknya. Ini punya dia, itu punya dia. Ya udah biarin aja lah, kamu harus ngalah. Itu kan adikmu. Jadi kalau kamu kan sudah dewasa, otakmu kan sudah lebih cerdas, lebih pintar. Yang namanya orang dewasa itu, yang lebih abangan itu harus mengalah kepada adiknya. Apapun yang dia bilang gitu, ya udah bukain aja lah, biar dia senang gitu. Ntar nanti tunggu aja dia berpikir dewasa. Kata ibu saya dulu itu ya. Jadi artinya ibu saya itu memang namanya orang tua itu selalu memberikan suatu hikmat gitu ya. Jadi artinya dalam hidup ini memang kalau kita juga harus bijaksana ya. Jadi itulah yang saya ibaratkan tadi, si Bontot itu selalu jadi biar dia senang ya, kita ya udah milik kamu lah, punya kamu lah. Ya udah, jadi kita tetap artinya karena kita udah tahu percuma kalau kita ngotot-ngotot pun ke dia kan nangis dia kan gitu kan. Jadi gini tadi Bang Juma ya, tadi kan saudara saya, teman saya kita ini ya kan Bang King Richard tadi sudah menjelaskan bahwa sejarah kata Allah itu kan sudah lama. Sebelum Yahudi pun sudah ada. Dan bahkan saya pernah itu tonton videonya siapa itu juga dipergunakan oleh pagan kan gitu kan. Artinya itu kan sudah banyak menggunakan kata Allah itu. Jadi dalam arti berarti itu sudah ada sebelum Yahudi pun sudah ada gitu loh. Tapi kalau kalian selalu marah-marah, kalian harus ini gini, ya silakan aja pergi ke LAI, katakan aja, tolong ganti ini gitu kan. Jadi buat kami itu, saya pribadi bukan itu tujuan hidup kami gitu loh. Tujuan hidup kami itu keselamatan gitu loh. Jadi jangan kita ini, saya bilang dari tadi, kita ini kan sudah resmi diakui negara bahwa kita itu ada 5 keyakinan agama gitu kan. Tadi juga Anda menyinggung orang Kristen Tuhannya 3. Itu kan menurut persepsi Anda. Kalau kami kan punya pengajaran, keimanan. Nggak mau terlalu bodoh kami menyembah 3 Tuhan. Tuhan kami itu hanya satu gitu loh. Jadi jangan itulah yang saya bilang tadi itu, kalau kami juga mencampuri agama orang lain, kami tidak mau gitu loh. Karena kami itu nggak mau mencari keributan gitu loh. Buat apa kami mengurusi agama orang lain gitu loh. Karena memang kami juga seperti contoh kami mengimani perjanjian lama. Tidak pernah kami memprotes orang Yahudi harus begini, kalian harus begitu, yang namanya Abraham harus begini, nggak pernah. Kami nggak pernah ini. Orang Yahudi tidak mengakui, ya itu urusan mereka. Karena memang semua udah ada benang merahnya kan gitu kan. Tapi faktanya orang Yahudi pun banyak yang menerima Yesus sebagai sang juru selamat. Makanya ada istilah Yahudi Mesianik kan gitu kan. Jadi kami ini udah diajarkan memang harus mengasihi, mengampuni kan gitu kan. Jadi nggak perlu ada ribut-ribut lah apalah gitu loh. Karena tujuan hidup kami itu hanya satu, keselamatan itu aja. Karena ini sudah akhir zaman gitu kan. Jadi menurut keimanan kami udah makin dekat kedatangan Sang Mesias yang kedua kali. Karena Sang Mesias berkata, aku akan datang. Seperti dia terangkat di surga di Taman Zaitun ya itu ya. Jadi saya rasa itu aja Bang Juma. Jadi mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Saya juga mau undur diri, mau turun, kebetulan mau istirahat dulu nih. Terima kasih teman-teman. Oke Bang J. Selamat malam, shalom semuanya ya. Selamat malam. Oke. Bang Fel atau Bang King silakan. Iya, mungkin saya sedikit Pak ya. Iya. Oke, silakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Iya, Bang Zuma, ya terima kasih. Memang pernah saya baca juga ada pertentangan bahkan di Malaysia itu sampai demo besar-besaran terkait
kata Allah atau Allah ini. Tapi sesungguhnya Allah atau dulu disebut El itu adalah Yahweh, Allah. Dan kemudian diterjemahkan kemudian menggunakan Allah. Tadi disampaikan juga banyak, tadi dijelaskan oleh Pak King Richard tadi. Iya. Tapi untuk membahas yang tadi Bang Juma katakan, bawalah di hadapanku jemaat yang diceritakan oleh Yesus terkait dengan kerajaan Allah. Ada 10 orang yang diberikan talenta. Ada yang kemudian dia memperlabakan talenta itu, ibaratnya seperti Bang Juma diberikan talenta untuk melakukan pengajaran. Digunakan secara baik, tetapi ada yang memendam kemudian talenta itu. Lalu ketika tuannya datang, dia berkata, karena engkau tuan yang jahat, maka aku juga menyimpan itu, aku tidak berani menggunakannya. Lalu dia berkata, aku menghakimi engkau sesuai dengan perkataanmu. Karena engkau membilang aku jahat, ya panggilnya bunuh di depanku. Itu artinya perumpamaan tentang talenta, bukan berarti kemudian kita menggunakan kekuasaan, kekerasan untuk memberitakan kebenaran Injil. Iya, Bang Zuma. Kalau Allah terjemahannya sebenarnya ya memang Elohim, Tuhan ya, Adonai. Kalau saya lihat di dalam sejarah Indonesia awal-awal itu, bahkan di daerah-daerah pedalaman, itu bahkan nenek moyang kita itu menyembah Allah. Dia berkata, Ilaifa, tua Ilaifa. Itu sesungguhnya menyembah kepada Allah yang maha tinggi. Tapi dalam bahasa pada saat itu, kalau kita tarik lagi dalam sejarah-sejarah itu, bahkan huruf-huruf vokal yang dikenal A, I, U, E, O, itu oleh leluhur itu dipanggil dalam bentuk kapata, itu tangannya ke atas, menunjuk ke atas. Ilaifa, il itu Pak. Mungkin kira-kira begitu, tapi kemudian di Indonesia pada saat dulu ya, sempat kemudian diperdebatkan terkait terjemahan lain tersebut. Mungkin itu aja dulu dari saya Pak, terima kasih Bang. Terima kasih. Ya. Bang King, sebentar. Bang King mau nambahin? Kalau nggak langsung ke Bang Moto dulu, langsung Guru ndak nanti. Bang Moto silakan. Saya nambahin sedikit. Oh Bang King, oke silakan. Iya, sebentar ya, tunggu. Tadi Bang Suma yang menyebut bahwa kulit kotoran lembu, sapi, penghapus dosa ya. Itu enggak utuh itu. Maksudnya gini, kok kulit kotoran itu adalah penghapus dosa? Di Perjanjian Lama ya, pada zaman Musa dulu, untuk menghapus dosa, untuk suatu pengampunan pada masa itu kepada Allah, yaitulah menyembelih hewan ya. Dalam hal ini ya lembu, sapi atau kambing yang dipakai itu. Tapi jangan Anda mengatakan bahwa kulit dan kotoran itu, tapi ada di depannya itu lembu. Anda nggak sebut. Jadi lembu, kulit kotorannya itu dibakar. Itu sebagai ganti untuk sebagai pengorbanan untuk penghapusan dosa. Itu maksudnya begitu. Jadi bukan kotoran sapi itu penghapus dosa, bukan. Jadi mengambil ayat itu jangan sepotong-sepotong. Jadi beda penafsiran akhirnya kan. Cuma itu aja yang saya sampaikan. Oke, lanjut abang aku Bang Moto. Bang Moto monitor. Oh enggak mau dari jauh. Nanti Guru ndak juga. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam. Oh, aku sebentar doang, paling hanya ingin menanggapi tadi dari itu, kalau nggak salah ya, Bro King Richard ya, mengenai
tadi prasasti Ummul Jimal. Aduh, minta tolong geser dikit boleh nggak Bang? Tulisan Kristen Dialog yuk, dikit aja, biar itu. Jadi gini, prasasti beraksara OA itu Old Arabic, kedua adalah prasasti Ummul Jimal. Yang terletak di reruntuhan situs Nabatian nomor S.4, berarti nomor inventarisnya S.4. Ummul Jimal di Yordania, prasasti ini ditulis circa itu sekitaran abad ke-3 Masehi, gitu kan. Dalam bahasa Arab Sofa dengan pola ortografi Arab yang nyaris sempurna. Maksimum yang dipublikasikan sebagai berikut. Bentuknya seperti ini. Jadi memang mirip ya dengan tulisan Allah yang kita biasa lihat gitu. Tapi setelah teks ini diperbaiki, kita akan melihat, nah, bukannya Allah. Jadi di sini, ngeblur ya. Jadi di sini itu yang tadinya kayak bentuk Allah ini ternyata bukan Allah, tapi di sini tulisannya annalahu Abdul Ulayyah bin Ubaid lahu katib al-Ghutat ulabi di prasasti ya, bukannya Allah yang seperti yang dimaksud, tapi setelah diperbaiki tulisannya ditranskripsi ulang menjadi annalahu, bukannya Allah. Itu aja kurang lebih. Oh ya, sebentar, saya sapa dulu yang baru masuk, abang aku. Selamat malam, assalamualaikum Bang Kores. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Asatid Villa, Gurunda, Bang Wan, Kanayonat, Ahi Kirios, King Richard Fel, Cynthia. Oke. Lanjut Gurunda dulu. Cynthia ya. udah belajar wudhu belum Cynthia? nanti bang. Ya, sebentar. Lanjut Gurunda. Ya, baik. Terima kasih ya atas paparan saudara dari pihak Kristen dan ilmu dari adik-adik saya ini dari pihak Islam. Tadi saya tanggapi Bancek dulu ya. Mudah-mudahan dia masih mendengarkan. Ada tanggapan si bungsu katanya, si bontot. Selalu mengklaim ini adalah kepunyaan saya. Jadi si bontot itu jangan karena dia bontot dia tidak punya hak milik. Justru yang terjadi saat ini, kalau analisa ini, analogi ini yang Anda ingin bangun kemudian, ini ibarat kata Anda adalah abang yang pulang merantau, pulang dari rantauan kemudian membawa es cendol. Setiba di rumah, si bontot ini punya ikan goreng, Anda mengklaim bahwa yang Anda bawa dari rantauan itu adalah ikan goreng yang dipegang si bontot. Padahal nyata-nyata Anda tadinya bawa es cendol. Itulah Anda. Sudah nyata-nyata di dalam original teksnya tidak ada kata Allah. Masuk di Indonesia ngambil kata Allah. Jadi narasi Anda tertolak. Ya, pantas saja kalau misalnya Anda turun. Kemudian yang kedua, ada narasi yang dikatakan bahwasanya kami tidak pernah kemudian mengoreksi atau menegur Yahudi. Loh, apa nggak salah ini? Anda mengambil kitabnya orang. Anda ngerti tidak asal-usul daripada terjemahan kitab Anda yang Anda katakan perjanjian lama yang adalah justru perjanjian baru Tuhan dengan Bani Israel itu? Anda tahu enggak sejarahnya? Kok bisa ada di Kristen? Pelajari dulu sejarahnya. Seperti apa kemudian surat Aristeas, bahwa Plotematos kedua, Philadelphos, untuk kemudian membuat terjemahan di mana beliau adalah yang mensponsori
kemudian Torah itu diterjemahkan kemudian kepada Yahudi-Yahudi yang ada di luar di Yerusalem, karena mereka sudah melupakan bahasa Ibrani, sudah nggak bisa lagi bahasa sakral agama mereka, bahasa kitab mereka. Maka kemudian oleh Alexandria pada saat itu kemudian meminta agar kitabnya Nabi Musa menurut hitungan mereka, Torah atau Pentateuch ini diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta. Jadi Yahudi hari ini tidak pernah merasa bahwa kitab mereka itu adalah perjanjian lama yang dianda. Sekali lagi saya katakan, kitab perjanjian lama yang nempel di kitab orang Kristen itu, orang Yahudi sampai detik ini tidak pernah merasa bahwa itu adalah kitab mereka. Tito. Itu kitab Anda sendiri, bukan kitabnya orang Yahudi itu. Mereka menganggap itu kitab bidat. Tidak dianggap oleh mereka. Makanya mereka ketika kalian berdialog, teman-teman Kristen berdialog dengan umat Islam, kemudian kalian bawa terjemahan dari kitab perjanjian lama yang adalah perjanjian barunya mereka, mereka mencibir, mereka tersenyum, mereka tertawa terbahak-bahak. Sok-sokan bawa kitabnya orang Yahudi tapi terjemahannya entah dari mana, lantas kemudian diklaim kami penerus. Anda salah. Kok bisa-bisanya dia menegur? Kok Yahudi yang salah, kami nggak pernah negur loh. Apa nggak kebalik itu? Itu ibarat kata yang Anda perhatikan sekarang. Kalian menegur kami yang punya hak paten tentang kata Allah, sementara kalian hanya hak pinjam juga kagak, karena nggak pernah pinjam, tiba-tiba ambil aja tanpa persetujuan. Jadi sangat keliru gitu loh. Kitabnya orang Yahudi yang diambil, kitab perjanjian barunya orang Yahudi dengan Tuhannya disebut perjanjian lama di dalam agama Anda. Ini cendol kalau menurut saya. Itu perjanjian baru, Bung, yang diambil terjemahannya masuk ke Septuaginta, masuk ke bahasa Indonesia yang Anda gunakan sekarang. Itu kitab Romawi Yunani ini perjanjian diganti menjadi perjanjian lama. Lalu surat-surat orang yang tidak ditahu dari mana asal usulnya dituliskan sebagai perjanjian baru. Kitabnya orang yang adalah perjanjian baru diganti menjadi perjanjian lama, lalu kitab yang entah dari mana datangnya disebut sebagai perjanjian baru. Aneh kan kalian ini? Septuaginta diambil terjemahannya, kitabnya orang Yahudi diambil terjemahannya, kemudian Tuhannya umat Islam diambil nama Tuhannya. Kan lucu, semua tempel, tempel kiri, tempel kanan. Tambal sulam itu namanya. Makanya sering saya katakan kitab saudara kitab Spanyol. Separuh nyolong dari kitab orang. Ini jujur ini. Ya, supaya Anda belajar. Sekali lagi, supaya Anda belajar. Kemudian tadi mengatakan, oh Abang Suman tidak ngerti tentang Tuhan kami yang satu. Kayak mana tidak ngerti? Bisakah Anda mengatakan tiada Tuhan selain Bapa? Nggak bisa. Bisa nggak Anda mengatakan tiada Tuhan selain Yesus? Nggak bisa. Bisa enggak Anda mengatakan tiada Tuhan selain Roh Kudus? Enggak bisa. Pada saat Anda mengatakan tiada Tuhan selain Bapa, Yesus dan Roh Kudus dikemanakan? Begitu juga sebaliknya. Pada saat Anda mengatakan tidak ada Tuhan selain Yesus, Bapa mau marah, Roh Kudus mau ngamuk. Enggak bisa. Di dalam surga Anda ada 3 pribadi yang bersaksi. 1 Yohanes 5 nomor 7. Jadi mau sampai kemanapun karangan Cek. Bang Juma mati, nanti diulang sedikit ya itunya, narasinya. Bang Juma suaranya nggak ada. Cek Bang Juma Gurunda. Ada suaranya, host. Ada suaranya Bang Gurunda tuh. Jelas. Tes. Coba Gurunda diulang sedikit karena narasinya. Tes. Ada loh. Lanjut Gurunda. Naik di atas loteng Bang, kalau udah dengar.
Oh, lagi benerin itu, lagi ke mute itu. Nggak, udah tadi katanya Gurunda Zuma sudah tadi narasinya. Oh, ini Udah. Saya udah selesai tadi. Ya. Udah. Tadi yang terakhir itu kopi Torabika intinya. Silakan. Yang dari pihak Kristen silakan, dari siapa dulu? Silakan. Dari King, Cynthia boleh, Vel boleh. Boleh, dari saya. Silakan. Ini saya kasih tahu ya Bang, buat Bang Juma. Apa yang Abang bilang itu namanya Tritunggal dalam umat Kristen. Mbak Cynthia boleh sedikit dideketin mic-nya. Suara bibirnya dengan mic. Dengar nggak? Dengar Nah, nggak? iya, lanjut. Yang Abang bilang itu adalah benar. Itu jatuhnya Tritunggal. Walaupun itu kata Abang 3, tapi tetap satu, ya Allah. Gitu loh. Yang menciptakan langit dan bumi, udah. Ya tetap satu, walaupun 3 yang Abang Zuma katakan. Gitu loh. Itu memang sudah ada. Tapi Abang harus tahu dulu Tritunggal itu apa. Ya. Kalau Abang memang membaca itu, Tritunggal itu, saya salut sama Abang. Tapi sejatinya Kristen itu cuma satu yang dipuja. Allah Bapa. Udah. Ya. Gak ada Kristen menyatakan 3.000, gak ada, satu. Gak ada. Boleh dicek Tritunggal itu apa sih? Ya, Allah Bapa Putra Roh Kudus. Ya, itu badannya satu. Bukan 3 Bang Zuma. Jadi Abang harus tahu Tritunggal itu apa. Jangan asbun. Gitu loh. Ya, di sini dikatakan Kristen tentang Tritunggal atau Trinitas. Kata lain yang secara harafiah berarti 3 serangkai. Walaupun dia 3 serangkai, itu satu yang kita puja orang Kristen. Ya. Jadi Bang Zuma, sekali lagi saya bilang tidak boleh memaksakan Kristen itu 3 ininya. Tetap satu, bukan 3. Mau Abang paksakan. Kan sudah dijelasin sama Bang King berulang kali. Buat apa kita berdebat-debat? Tuh Abang juga nggak mengerti Tritunggal itu apa. Apa tujuan Tritunggal itu apa? Ya, Tritunggal itu bukan hanya sebuah konsep yang dibuat oleh manusia bertujuan untuk mempermudah manusia mengenal Allah. Ya, Tritunggal itu sangat luas artinya, Bang. Ya. Tritunggal itu mencakup kasih, ya. Kasih Allah. Kealahan yang sejak semula ada sebelum dunia diciptakan, setelah dunia. Itu yang harus teman-teman harus tahu Tritunggal itu apa. Jadi jangan Abang sembarangan berbicara. Harus tahu dulu nih, Tritunggal itu apa sih? Tujuannya apa sih? Itu loh. Itu aja dari saya, host. Makasih narasinya Pak Vel. Pak Vel udah ya? Bang King. Ya. Silakan. Ya, aku tambahin ya. Jadi gini. Sebentar aku perbaiki dulu ini mic-nya. Halo, dengaran ya? Ya. Siap. Jadi Lanjut. gini, berbicara ya.
Saya kan udah berulang kali juga mengatakan ya, kalau berbicara konsep Tritunggal, ya, itu teman-teman Muslim sampai kiamat pun juga nggak akan ketemu-ketemu, karena eh, untuk keyakinan Tritunggal itu nggak bisa cuma akal, ya, itu iman, akal dan iman harus berjalan. Jadi saudara-saudara Muslim kan hanya menggunakan akal, kan jadinya bingung kan. Jadi kalau kita beriman, ya, saya orang sebagai Kristen, karena saya beriman, saya meyakini, ya, saya lebih tahu itu Tritunggal seperti apa, bukan seperti Bang Suma. Bang Suma kan cuma bicara akal. Jadi saya ngerti kalau Bang Suma itu cara penafsirannya ya lebih banyak ke asumsi. Ya, karena dia nggak mengimani, ya kan? Karena Anda tidak mengimani, kami mengimani karena kita orang Kristen, ya. Jadi kami tahu konsep Tritunggal itu seperti apa. Tapi ginilah, supaya Anda bisa mengerti sedikit, ya, nggak perlu mengimani, nggak perlu. Saya nggak supaya kalian jadi Kristen dulu untuk bisa paham itu Tritunggal. Cukup di berhikmat lah, maksud saya. Saya kan sering berulang kali mengatakan kita berhikmat aja. Berhikmat dalam artian objektif, lurus, tidak berat sebelah. Pasti akan ketemu. Tapi kalau kita nggak objektif, berarti kita subjektif. Ya jatuh-jatuhnya kayak asumsi. Ya asumsi apa? Ya jatuh-jatuhnya yaitu kita mencari-cari kesalahan. Karena akal saja yang jalan, bukan iman. Tapi saya cuma pengen berhikmat aja lah, pasti akan ketemu. Itu sih maksud saya. Oke, itu aja sih bicara konsep ketuhanan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya sekarang kasih Bang Kores dulu mau bicara, langsung ke Bang Juma, baru Bang Bang Fel. Jonathan. Ya, Bang Kores silakan. Oh ya, untuk topik ya, aku kembali ke topik, jadi nggak ke Tritunggal dulu. Pertama untuk topik, nama Allah tadi udah dibuktikan oleh Akhina Kyrios Moto atau Tuan Kematian, yaitu bahasa Yunani banget. Nah, untuk nama YHWH atau Yahweh sendiri, aku akan bahas ke sana gitu, dan aku akan bawakan 3 data, tapi belum bisa open cam. Jadi tolong dong di follow. Ini 160 lagi supaya bisa open cam. Sementara nunggu supaya bisa open cam, aku bacain aja datanya ya. Ini dari portal berita Israel. Telah ditemukan dalam arkeologi yang itu tuh masuk ke zaman-zaman perunggu dan perak gitu. Nah, dikatakan di sini benda-benda arkeologi yang ditemukan tersebut memperlihatkan bahwasanya ada sebuah kultus namanya kultus YHWH yang menuhankan YHWH sebagai dewa besi. Itu di haaretz.com. Ini aku bacain ya. Jewish God Yahweh originated in Canaanite vulcan, says new theory gitu. Nah, lalu kemudian ada tambahannya lagi, and he was not worshipped only by Jews. Dan dia merujuk kepada YHWH ini tidak hanya disembah oleh orang Yahudi. Nah, kayak gitu. Jadi Kanaan telah lebih dulu menyembah Yahweh gitu kan. Ya masa ada kitab berbohong, namaku belum pernah ada yang mengetahuinya kecuali kamu. Nah, kan bohong jatuhnya ya, dibantah oleh data arkeologi kan. Lalu yang berikutnya di israelahistoryofcom gitu. Nah, ini sejarah keisraelan. Di sini juga dikatakan ada sebuah data ya di sini. In the tomb of Thutmose III of the 18th dynasty, di makamnya Thutmose ketiga itu adalah dari dinasti ke-18 kerajaan Mesir, who is often called the Napoleon of Egypt, yang biasa mempunyai panggilan Napoleonnya Mesir, and who was perhaps responsible for Egypt's greatest expansion into the Levant.
dan yang diketahui memiliki kemungkinan terkuat bertanggung jawab untuk ekspansi Mesir ke daerah Levan. Daerah Levan itu Timur Tengah ya. There is a scene where the king is accompanied by his mother and 3 queens. Ada sebuah scene. Jadi kan kalau Mesir itu tulisan-tulisannya tuh paleografi ya, sehingga gambar-gambar, sehingga disebutnya scene di situ. Di mana raja ditemani oleh ibu dan 3 ratu, including Sityah. Nah, Sityah ya. Jadi Sityah itu kayak Hezekiah gitu, kayak Netanyahu, ada yahnya di situ kan. Nah, tapi untuk orang Mesir, yah di sini itu apa? Nah, kita lihat di sini. Sityah artinya apa? Daughter of the moon god. Anak-anak perempuan dari dewa bulan gitu. Yahnya tuh dewa bulan. Yahweh itu atau Yahweh itu adalah dewa besi gitu kan. Jadi udah ada 2 bangsa nih. Udah ada 2 bangsa. Aku bawain lagi yang berikutnya. Di biblicalarchaeology.org gitu. Di sini dikatakan apa? Tunggu. Nah, di sini dikatakan Bang, bentar aku 10 detik, Bang Kores. Boleh. Tolong yang Ikhwan Pila yang dibawa ada 1.500 orang ini. Ini follow di atas nih ya, terus juga follow khusus buat Bang Koraistar biar bisa buka data. Ya, lanjut. Gatal ya? Akhiwan pengen lihat datanya ya? Hehehe. Iya betul. Oke, kita lanjut ya. Ini ada data terakhir kok, data terakhir. Sisa 24 lagi, Ikhwan. Semangat, 24 lagi follow, aku bisa open cam. Nah, di sini among ancient Egyptian destination for types of foreign people in the New Kingdom period, di antara gambaran-gambaran Mesir purba yang menggambarkan orang-orang asing di periode kerajaan baru. Jadi ada 3 periode ya Mesir itu. Pertama kerajaan lama, kedua Hyksos, ketiga kerajaan baru. Jadi ada masa-masa di mana Mesir itu dipimpin oleh bangsa asing, Hyksos ini. Nah, Mesir itu selalu mencatat mengenai bangsa-bangsa di sekitarnya, kawan-kawan. Itu ya secara singkatnya. The term Sasu occurs fairly frequently. Jadi term Sasu, ada sebuah diksi Sasu, ini sering muncul beberapa kali gitu, sangat sering untuk muncul. It is generally accepted that the term Sasu means nomad or Bedouin people. Dan bisa diterima secara publik, secara general, diksi Sasu itu mempunyai arti nomaden atau orang-orang Badui gitu. Referring primarily to the nomadic or semi-nomadic peoples of Syria, Palestine gitu. Yang merujuk kepada bangsa nomadik atau bangsa semi-nomadik di wilayah Palestina, Syria. Nah, kayak gitu. There are 2 significant hieroglyphic reference in the New Kingdom period text to an area called the land of the Sasu of Yahweh. Jadi ada 2 hierografi yang signifikan yang merujuk di era kerajaan baru kepada area yang disebut tanahnya orang-orang Sasu Yahweh. Orang-orang Sasu Yahweh. Nah, lalu orang-orang Sasu Yahweh ini siapa? Kalau kita cari di data yang sama, Ramses II, Merneptah, and Ramses III, one of the most intriguing of the 19th dynasty document referring to the Sasu is a letter dated in 1192 before century with status part. Jadi
Sasu ini sering ada gitu di dokumen-dokumen kerajaan-kerajaan yang namanya tadi aku sebutan tuh, Moses, Amenhotep, Akhenaton, Seti, Ramses, Merneptah gitu. Dan salah satu yang paling menarik dan yang paling merujuk siapa bangsa Sasu ini ada di dokumen yang apa ya, yang tahunnya itu di tahun 1190 sebelum Masehi, berarti 10 abad tahun 1 ya, tahun sama Masehi, 10 abad sebelum tahun 1. Di sini katakan apa? Another communication to my lord. Komunikasi yang lain kepada tuanku. We have finished letting the Shashu tribes of Edom pass the fortress of Meneptah. Kita telah selesai melepaskan bangsa Sasu Edom melewati benteng Merneptah. Jadi yang ketiga yang sudah menyembah Yahweh terlebih dahulu adalah bangsa Edom. Dar ada 3 bangsa yang telah mengetahui nama Yahweh sebelum Israel. Pertinyi ini, seberapa otentik dan aslikah kitab suci perjanjian lama ketika data yang ada di dalam sana dibantah oleh data arkeologi bahwasanya Yahweh itu berdusta gitu. Ketika dia bilang tidak ada bangsa lain yang mengenal aku selain kamu, Musa dan kawan-kawan yang versi perjanjian lama. Nah, kan ngomongnya kayak gitu. Ternyata sudah ada 3 bangsa yang aku sebut udah kenal Yahweh duluan. Silahkan ditanggapi. Thank you host waktunya. Terima kasih. Bang Gores, ini abang bisa buka open cam tapi abang turun dulu. Nanti naik lagi 1 menit ya. Oh gitu. Oh oke, sip. Alhamdulillah. Thank you garis terdepan Mujahidin. Pendukung-pendukungnya. Terima kasih semua buat ya. yang bantu follow yang di atas. Termasuk aku follow subscribe juga akunnya Gurunda Juma sama hostnya ya. Nah, lanjut ke Bang Juma. Gurunda silakan. Ya, saya singkat aja sih. Pada teman-teman Kristen saya gitu ya, terutama saudari saya yang saya kasihi, saudara Cynthia, yang mengatakan Bang Zuma itu tidak boleh kemudian memaksakan bahwa Tuhan kami satu. Saya juga mengatakan kepada saudari saya, Anda tidak boleh memaksakan untuk kami percaya bahwa Tuhan Anda itu satu. Anda nggak mau saya paksa Tuhan Anda 3, tapi 3. Anda mau juga memaksa untuk saya pahami bahwa Tuhan Anda adalah 1, tapi 3, nggak bisa. Memang Tuhan Anda 3. Mau Anda katakan Tritunggal, saya tidak paham. Mau apapun ceritanya, saya bukan tidak paham. Saya tidak mengimani, tapi saya paham. Anda Anda mengatakan sampai kiamat orang Islam tidak akan paham tentang Tritunggal. Saya juga mengatakan sampai kiamat Anda tidak bisa menyembunyikan identitas Tuhan Anda itu 3, bukan 1. Sekali lagi, dengarkan baik-baik. Tuhan Anda itu 3, bukan 1. Contoh nih, saya buktikan ya. Kita lihat bagaimana kemudian Bani Israel mengenal Tuhannya. Mazmur 33 nomor 6. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh napas dari mulutnya segala tentaranya. Di situ ada kata mulut. Mulut dalam bahasa Ibrani disebut P. P itu mulut atau mulutnya. Di dalam data Mazmur itu seirama dengan apa yang dikatakan di dalam kitab Yesaya 34:16, Tuhan itu punya mulut. Yesaya 58, Tuhan itu punya mulut. Yeremia 9:12, Tuhan punya mulut. Dan dengan mulutnya kemudian Tuhan mengeluarkan segala apa yang ia mau. Dan yang keluar dari mulutnya itu semua adalah ciptaan. Yeremia 9 nomor 27. Biarlah telingamu menerima firman dari mulutnya. Tuhan punya mulut. Yeremia 23 nomor 16. Beginilah firman Tuhan alam semesta.
Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu. Dan jangan mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri. Bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Tuhan punya mulut. Sekarang kalau saya tanya kepada saudara, yang menjadi Yesus ini siapa? Mulutnya Tuhan atau sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan? Pasti Anda akan mengatakan, bukan mulut Tuhan yang menjadi Yesus, tetapi sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan. Disebut firman atau perkataan Tuhan. Pahami bahwa segala sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan itu bukan Tuhan. Yesus, apa ini Yesus? Dia ini adalah apa? Firman. Firman itu keluar dari telinga atau keluar dari mulut? Atau mulut yang berubah menjadi Yesus? Yang menjadi Yesus itu adalah kehendak Tuhan yang terlontar lewat mulut Tuhan keluar. Diantar oleh Gabriel kepada ibunya Maria. Wahai Maria, Tuhan yang maha tinggi menginginkan engkau hamil dan melahirkan seorang anak bernama hendaklah engkau nama Yesus. Terjadi? Terjadi. Apakah mulut Tuhan yang turun ke bumi menjadi Yesus? Bukan. Berarti bukan Tuhan yang menginginkan Anda menuhankan utusan Tuhan yang adalah manusia yang dicipta, yang keluar melalui firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, Anda mengatakan satu. Dari mana Anda mengatakan satu? Yohanes 8 nomor 15, 16, 17. Yesus mengaku aku dan Bapa adalah dua. Jadi tidak ada bisa dari data, dari akal. Tidak ada yang bisa nerima kalau Tuhan Anda itu satu. Selama Anda masih mempertuhankan Yesus. Kalau Anda mengatakan Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan, maka tolong terima juga. Roh Kudus itu adalah 100% burung merpati dan 100% adalah Tuhan. Mau tidak Anda terima itu? Jadi tidak ada logika yang sehat yang bisa kemudian kita gunakan untuk mengatakan Tuhan Kristen itu satu. Nggak ada. Selama Yesus masih Anda tuhankan, Roh Kudus masih Anda tuhankan, dan kedua pribadi ini bukan Tuhan Bapa, pencipta langit dan bumi, maka selama itu juga sekuat apapun Anda menyembunyikan identitas bahwa sembahan Anda adalah tiga, Anda tidak akan pernah bisa mampu untuk menyembunyikan itu. Tetap saja ketahuan, karena Yesus itu adalah manusia. Itu yang pertama. Lalu kemudian saudara saya Rikan mengatakan, orang Kristen itu tidak ngerti bahwa kami umat Kristen itu tidak semuanya adalah akal. Tapi selebihnya adalah iman. Bung, dengarkan saya. Kenapa orang gila itu makan sampah? Kenapa orang gila itu makan makanan yang basi? Kenapa orang gila itu tanpa pakaian pun mereka tidak malu? Kenapa? Karena mereka percaya bahwa keadaannya itu adalah keadaan yang baik. Makanya tidak pernah malu mereka itu. Karena mereka percaya apa yang mereka makan itu adalah makanan yang sangat nikmat. Meskipun terbantahkan oleh akal kita yang sehat. Begitulah Anda saat ini. Bagi kami. Jadi sesuatu yang dipercayai kebenaran tapi tidak difilter melalui akal, itu gila namanya. Itu gila namanya, Pak. Anda mengimani anak orang sebagai Tuhan. Karena iman, bukan karena akal. Ya gila namanya itu. Jadi mohon maaf. Benarlah kata Paulus di dalam 1 Korintus 4 nomor 10. Bahwa ya titik-titik. Ya jahil karena Yesus. Anda baca dalil itu. Oleh itu karena itulah kemudian saya katakan bahwasanya cobalah direnungkan lagi kembali. Tidak ada yang bisa kemudian Anda lakukan ketika Anda mengatakan Tuhan kami satu, tetapi terbukti tiga, kecuali hanya mengatakan imani saja. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Silakan. Terima kasih paparan yang baik sekali dengan Gurunda. Bang Nathan nambahin silakan. Nanti langsung pihak Kristen. Bang Nathan. Yo. Ya. Ya. Oke. Aku buka data dulu ya. Nah, ini ya. Ini adalah Wahyu 3:14. Saya ingin sedikit menambahkan Gurunda Juma bahwa pertama,
kalau kita secara komprehensif membuka 4 gospel, yaitu gospel sinoptik maupun non sinoptik, tidak pernah kemudian Yesus mengatakan bahwa dirinya itu adalah firman, ya. Bahkan di dalam Yohanes 17 ayat ke-8 Yesus mengatakan bahwa dia itu penerima firman. Dan teman-teman boleh cross check di dalam kamus Alkitab halaman 376. Yesus itu adalah penerima firman dan penyampai firman, bukan firman yang hidup. Karena kalau dia adalah firman yang hidup, tidak usah lagi dia menerima firman, karena dia itu adalah firman itu sendiri. Jadi konsep tentang firman yang hidup, Yesus adalah firman, itu adalah sebuah konsep, sebuah dogma, sebuah doktrin yang ditolak langsung oleh Yesus Kristus. Kita lihat di dalam Online Greek Bible, yaitu Wahyu 3 pasal ke-14, saya bacakan. Kaito angelo tes en Laodikia eklesias grapon tade legei ho, amen, ho Markus, ho Pistos, kai aletidos he arke tes ketisios tauteo. Di sini disebutkan arke tes ketisios tauteo. Ternyata saudara-saudari yang terkasih, rahimani wa rahimahullah, Yesus itu adalah ketisios. Ketisios itu adalah ciptaan. Tadi kita di awal berbicara tentang sesembahan. Saudara cari dari kitab Matius sampai dengan kitab Wahyu, tidak pernah disebutkan Allah loh. Jadi makanya kata Allah ini menjiplak Islam. Karena di dalam Online Greek Bible, ya, atau GNT, Greek New Testament, itu tidak pernah ada satu kata Allah, satu biji pun nggak ada. Yang disembah oleh Kristen adalah Theos. Theos ini siapa, saudara? Ini Tuhannya paganisme yang diadopsi di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Jadi masalah ketuhanan saja, masalah nama, proper name ketuhanan di dalam kekristenan saja. Kalau kita mengeksplor lebih jauh, original text itu tidak menemukan titik temu. Antara itu Perjanjian Baru itu berbeda. Tadi saya selintir mendengar bahwa Allah itu nama Tuhan yang paganis dan lain sebagainya. Saudara, kalau kita lihat dalam tanah yang berbahasa Ibrani, itu nggak ada kata Allah, itu nggak ada, ya. Yang dimaksud Tuhannya dewa-dewa atau dewa-dewa yang bernama Allah itu nggak ada, ya. Di dalam bahasa Ibrani hanya mengenal Elohim, bukan Allah. Itu saja, mudah-mudahan dipahami. Terima kasih. Terima kasih paparan yang baik. Sekarang dari pihak Kristen 3 orang, silakan Bang King, Bang Fel, Mbak Sinti. Saya kasih tahu ya Bang Zuma. Keyakinan. Mbak Fel dulu, Bang iya. Fel, silakan. Apa? Iya. Oke, baik Pak. Ya memang paham Tritunggal ini dijadikan bahan debat di mana-mana, dan sejak ada selalu menjadi perdebatan, tapi substansinya itu tergambar jelas di dalam isi daripada Alkitab. Kita mempermasalahkan judulnya, ya judulnya Tritunggal, tetapi sesungguhnya ajarannya, isinya itu sudah tadi disampaikan bahwa 3 saksi di surga, Allah, Yesus dan Roh Kudus. Begitu juga 3 saksi di bumi. Ketika lambung Yesus ditikam di atas kayu salib, keluar air dan darah. Air adalah medium firman Allah. Darah yang membersihkan dan menyembuhkan dan menyelamatkan semua umat Kristen yang percaya. Bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Lewat darah itu, darah perjanjian itu sudah diselamatkan. Dan rohnya terangkat ketika kemudian dia naik dan memberikan kepada kita Roh Kudus. Roh Kudus itu ada di mana-mana, dan Allah ada di mana-mana. God is overall is God. Di mana-mana ada Tuhan. Itu jadi memang iman kami ini iman yang benar-benar kalau tadi sampai dianalogikan seperti orang gila ya. Memang yang percaya Kristus itu luar biasa semua, pada sambar nyawa semua, ibaratnya seperti itu. Dan hampir 2 miliar umat di dunia yang menganut Kristen,
Tapi enggak kita pernah sebut mereka adalah orang gila. Itulah iman. Iman yang apa namanya? Mengalahkan dunia. Tidak melihat tetapi percaya. Itulah iman. Iman bukan melihat baru percaya, tetapi tidak melihat tapi percaya, itulah iman. Iman yang mengalahkan dunia. Iman yang memberikan kemenangan. Kalau kembali ke apa tadi, ada banyak pertanyaan tadi. Ya mungkin itu dulu Pak. Saya mungkin Bang Rizak. Oke. Terima kasih Pak Abel. Sekarang dari Pak King silakan paparannya. Boleh saya dulu boleh? Bentar Mbak Cynthia, Pak King dulu mungkin. Oke, boleh. Ya. Nggak apa-apa, Cynthia aja dulu, Cynthia. Oke, Cynthia silakan. Gini, buat teman-teman sekalian, itu kan statementnya Bang Zuma saya sangat hargain. Ya. Ada nggak suaraku? Ada ya? Ada nggak? Deketin lagi Mbak. Ini ada nggak suaranya? Sekarang ada sekarang. Lanjut. Ini saya kasih tahu kepada teman-teman ya. Nah, keyakinan Kristen pada umumnya hanya ada satu Allah dalam 3 pribadinya. Kendatinya dapat dibedakan satu sama lain dalam hubungan asal, sebagaimana dinyatakan dalam Konsili Lateran 4 adalah Allah yang memperanakan Putra, diperanakan dalam Roh Kudus yang dihembuskan, dan hubungan satu sama lain. Tetapi ketiganya dinyatakan satu dalam semua yang lain, setara sama kekal. Ya. Dan konsubstansial serta masing-masing adalah Allah seutuhnya dan seluruhnya. Ya. Makanya saya bilang sama Bang Zuma, ya, walaupun Abang bilang 3, di sini sudah saya bacakan datanya, itu 1. Ya, 1 Allah dalam 3 pribadi. Jadi kita nggak bisa harus statement Abang yang harus kita ini kan, bukan. Gitu loh. Boleh kalau teman-teman mau cari di Google sih ada. Ya, tetap 1, bukan 3. Mau dipaksain pun nggak bisa. Mau teman-teman paksain pun nggak bisa. Itu statement kalian. Kita menghargain. Mungkin yang Abang maksud adalah Kristen. Jangan Abang samakan Kristen yang saya anut itu sama dengan yang lain. Mungkin kata Abang menghujat, kami tidak pernah menghujat. Ya. Tidak ada Bang Zuma untuk lulus agama tuh nggak ada. Ada yang lulus tuh nggak ada. Jadi jangan kita Abang paksakan statement Abang tentang 3 ini. Ini kan sudah saya bacakan tadi. Ya. 1 Allah dalam 3 pribadi. Putra, Allah Putra dan Roh Kudus itu 1. Udah itu aja. Jadi Abang Zuma jangan memaksakan harus statement, harus kita ikutin statement Abang, nggak bisa. Itulah. Itu aja host yang saya sampaikan. Terima kasih Mbak Cynthia. Sekarang dari Pak siapa nih? Pak King. Ya, halo. Ya, siap. Gini, saya lihat Mbak Cynthia udah bagus tuh jawabannya. Sekarang makin pintar dia dibanding yang semalam dia. Iya. Iya, banyak perubahan dia ini. Kayaknya dia banyak pegang referensi dia. Dia udah berani ngatain Bang Zuma, jangan memaksakan apa semua, asbun apa semua. Jadi hebat dia sekarang. Ya saya rasa udah cukup lah jawaban Mbak Cynthia aja tuh sudah mewakili itu. Silakan yang lain. Oke. Sekarang dari Bang Moto, silakan Bang Moto baru Guruda. Bang monitor Bang. Sedikit palingnya. Iya. Banyak juga boleh. Nanti biar aku sama Bang Sidik lah. Kalau enggak Bang Sidik aja dulu. Bang Sidik biar bicara dulu. Bang Sidik aja dulu.
Bang Sinti. Silakan, lepas dari ini, lepas dari Gurunda aja, berikut aja, saya lagi jangan. nanti terasi nih. Silakan, Sense, silakan. Lepas dari sini Gurunda, baru nanti saya berikut. Silakan. Oke. Sedikit aja tadi saya menanggapi Tuhan ada di mana-mana. Tuhan bisa berada di mana-mana. Kan kalau kita lihat di dalam Nah, cakep. Kalau kita lihat dalam Filipi 2 nomor 7 ya. Di poinnya, starting point dari nomor 6. Yang walaupun dalam rupa ilah, tidak menganggap kesetaraan dengan ilah. Nggak setara tuh. Ya. Itu sebagai mereka harus pertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Ya, jadi nomor 7. Kalian sini lihat. Auton, ekenosen, morpen, dolo, labon, en, omei mati, antropon, genomenos. Nah, kata ekenosen ini berkenosis. Nah, bagaimana tadinya yang transenden menjadi imanen? Imanen itu terkurung ruang dan waktu loh. Itu kurang lebih. Silakan. Oke. Terima kasih paparan yang baik. Dari Gurunda silakan sekarang. Oke, baik. Terima kasih saudari ya, dan juga saudara saya dari pihak Kristen dan adik-adik Muslim atas ilmunya. Jadi gini, yang pertama terkait dengan saudari saya tadi membahas tentang Yesus mau dipaksakan seperti apapun, tetap Yesus itu adalah Tuhan. Jadi gini, kita umat Islam ini tidak pernah memaksakan kehendak kepada saudara-saudari kita Kristen. Tetapi yang terjadi kemudian adalah kitab Anda sendiri yang menerangkan apa yang Anda jadikan sebagai Tuhan itu adalah mengaku dirinya bukan Tuhan. Anda mengatakan Tuhan kami itu satu tapi 3 pribadi. Oke. Satu hakikat 3 pribadi. Bagaimana mungkin sesuatu yang pribadinya bukan Tuhan menjadi hakikat Tuhan? Oh, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Apa datanya? Tidak ada datanya. Itu hanya sekedar iman saja. Makanya tadi saya memberikan contoh seperti itu. Bahwa orang gila itu percaya sesuatu yang berasal dari tempat sampah adalah makanan yang nikmat. Jadi saya ibaratkan seekor lalat. Bagaimanapun kita memberikan pemahaman kepada seekor lalat bahwa sampah itu bau, mereka tidak akan percaya. Mereka akan lebih suka daripada sampah, daripada madu. Itulah lalat. Di kitab saudara, Yesus yang Anda dudukkan sehakikat dengan Tuhan mengaku dalam Yohanes 8:42. Kata Yesus kepada mereka. Ini kata Yesus loh. Bahaya kalau Yesus yang sudah berkata tapi Anda tidak percaya. Kata Yesus kepada mereka. Jikalau Allah adalah Bapa bagimu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Ingat tadi saya berbicara mengenai mulut Allah. Yesus ternyata keluar dari mulut Allah. Bukan mulut Allah yang nusul. Andai saja mulut Allah yang nusul menjadi manusia, maka boleh dijadikan itu sebagai acuan Trinitas atau Tritunggal. Karena ternyata sang mulut yang berubah menjadi manusia. Ternyata Yesus mengaku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang, coba dengarkan baik-baik. Kata Yesus, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Jadi Yesus, tapi kehendak Tuhan. Jadi hakikat Yesus itu adalah pesuruh yang diperintahkan oleh Tuhan menjadi nabi dan rasul bagi Bani Israel. Ini pengakuan Yesus. Andaikan Yesus itu satu hakikat dengan Bapa, maka Yesus akan mengatakan, aku datang atas kehendakku sendiri. Andai saja Yesus mengatakan kayak gitu, bahwa dia datang atas kehendaknya sendiri, mohon maaf, Yesus mau jadi manusia kek, dia mau jadi kucing kek, dia mau jadi pohon kek,
pohon dan kucing dan manusia ini adalah sehakikat dengan Tuhan. Kenapa? Dia ngaku dengan mulutnya, aku datang menjadi kucing, aku datang menjadi pohon, aku datang menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Berarti dialah hakikat Tuhan itu. Tapi kan lisannya Yesus yang mengaku melalui kitab saudaraku sendiri, saudariku sendiri. Yesus sendiri yang mengaku, aku datang bukan atas kehendakku. Berarti bukan Yesus yang maha berkehendak. Berarti hakikat Yesus bukan Tuhan. Data sebelumnya apa yang dikatakan oleh Yesus? Ya saya gambarkan tadi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri. Kedatangannya bukan atas kehendaknya sendiri. Setelah dia di dunia juga dia tidak seorang diri. Lalu hakikat ketuhanan Yesus itu mana? Hakikat ketuhanan Yesus itu muncul nanti di pengajaran Paulus. Jadi bukan hakikatnya itu berasal dari langit, tidak. Hakikat ketuhanan Yesus itu muncul dari Paulus. Roma 14 nomor 9 contohnya. Yesus yang kau salibkan itu, yang telah mati dikuburkan, telah bangkit untuk menjadi Tuhan, untuk dijadikan oleh Tuhan sebagai Tuhan oleh Allah. Sementara kisah para rasul nomor 22 mengatakan Yesus itu hanya dijadikan sebagai perantara Tuhan kepada Bani Israel. Agar Tuhan menyatakan mujizat tanda-tanda kekuatan kepada Bani Israel melalui utusannya manusia bernama Yesus. Jadi sekali lagi saudaraku, bahwa Yesus itu adalah hakikatnya Tuhan itu keliru, dibantah oleh Yesus. Kalau hakikatku Tuhan, maka aku datang atas kehendakku. Ternyata kedatanganku bukan atas kehendakku sendiri, perkataanku bukan atas diriku sendiri, pekerjaanku bukan dari diriku sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa, aku tak berkata apa-apa. Jadi tidak ada, itu terbantahkan. Kemudian terakhir, saudara saya bangga mengatakan bahwasanya kalau kami itu gila, kenapa banyak mayoritas sampai separuh lebih? Al-Quran mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Qala rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, ya Allah Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku ini sesat, maka aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi keturunan Adam di atas muka bumi. Dan aku akan menyesatkan mereka semua. Lalu illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Mukhlasin. Jadi semua akan disesatkan kecuali yang terpilih, yaitu hamba-hamba yang mukhlis. Mukhlis itu hanya ada di Islam. Lalu di kitab saudara juga dikatakan di Matius 19, kalau nggak salah di data nomor 24 dikatakan gini, aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor ontah masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Nah, yang Anda banggakan separuh dari isi bumi itu kan Kristen. Konon ceritanya Kristen ini orang-orang maju, peradaban maju, perekonomiannya maju, berarti orang-orang kaya. Dan di dalam kitab saudara, lebih mudah onta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam surga. Artinya, tidak ada orang Kristen yang kaya yang akan masuk ke dalam surga, sebab onta mustahil masuk ke dalam lubang jarum. Jadi jangan bangga dengan mayoritas, jangan bangga dengan kuantitas, jangan. Kualitasnya yang harus dibanggakan, karena Al-Quran mengatakan demikian, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka, yaitu mereka yang mukhlis, mereka yang kemudian ikhlas dalam beribadah, menyembah tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ya sekarang terserah saudara-saudaraku sekalian, kita dialog ini hanya untuk sekedar tukar pandangan. Islam mengatakan seperti ini, saudara juga mengatakan seperti ini. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Kita hanya berdebat menguraikan kebenaran versi Islam dan versi Kristen. Biarkanlah netizen kita yang menilai ini semua. Silakan dilanjut teman-teman sekalian.
selalu terbaik. Ya. Iya. Lanjut Bang Sidik atau boleh atau Bang? Ya. Ya, Bang. Ya, saya dikit ya Bang Wan ya. Iya iya. Nah, ini kita udah ngomong tentang kualitas. Sebentar Bang Feli masih waktu Islam. Silakan Bang Sidik atau Bang Kores. Ayo Kores gimana? Silakan Ayo Kores. Oke. Ayo gas, ayo sidik gas. Kalau ada data, aku data ini udah tinggal jedam-jedum. Oke, Saya bisa open cam. Bang Sidik dulu deh. Bang Sidik, kasihan dia belum Oke, ngomong. mungkin sedikit ya. Saya cuman membahas sedikit dari Cynthia tadi mengatakan konsili ya. Jadi konsili, sebelum saya masuk di konsili ya, mungkin sedikit saja. Konsili ini apa ya? Ini paripurna gitu loh. Konsili ini KBBI paripurna ya, musyawarah gitu loh. Kok Tuhan ada musyawarah di sini? Kan gitu ya, maaf kata ya. Karena di sini kalau kita lihat ya, di sini Arius adalah murid Lucian yang paling keras mengancam gereja Paulus, oleh karenanya dia selalu diincar pembunuhan oleh pengikut-pengikutnya. Setiap aliran Trinitas, Arius menyadari akan bahaya mengancam jiwanya walaupun riwayat hidupnya masa mudanya tidak begitu jelas. Tetapi dia tercatat sebagai tokoh penting gereja Bakalius Iskandaria gitu loh. Jadi di sini kalau adik bahas tentang konsili ya, ini masuk juga nih. Sampai pada masa konsili Nikea 325 masih perbedaan keyakinan di kalangan Kristen sangat beragam, karena kepercayaan di dalam kalangan Kristen sendiri juga sangat beragam yang didasari oleh pilihan masing-masing individu sebelum gereja mendapatkan kebebasan dan Imperium Romawi. Perbedaan keyakinan itu menimbulkan banyak pertentangan sengit yang pada akhirnya mengakibatkan pertikaian antara kelompok Kristen. Oleh karena itu acap kali terjadi peristiwa-peristiwa penangkapan, penyiksaan, ya bahkan pembunuhan gelap. Jadi ketika Konstantin menjalin aliansi dengan gereja terjadilah perubahan dramatis ya. Meskipun waktu itu Konstantin masih menjabat kepala negara yang penuhnya mayoritas menganut paganisme, tetapi secara terbuka ia memberi dukungan kepada gereja-gereja saat di mana perbedaan antara Church dan apostolik nampaknya masih belum begitu tajam. Dengan demikian agama Kristen memperoleh kedudukan baru di bawah naungan Kaisar Romawi. Bagi kebanyakan orang, perkembangan Kristen seperti ini menimbulkan masalah politik. Sebagian yang dulunya menentang agama itu berbalik mendukung karena mendapat tekanan dan intimidasi dari pemerintahan yang berkuasa. Oleh karena itu mereka pun terpaksa memeluk agama Kristen, namun bukan karena panggilan hati nurani, melainkan karena tujuan-tujuan tertentu. Perubahan-perubahan situasi itu sangat menguntungkan pihak Kristen. Gereja Paulus dan gereja Rasuli masing-masing berkembang pesat hingga ke seluruh wilayah Imperium Romawi. Namun di sisi lain menyebabkan pertentangan di antara kedua sekte itu semakin tajam di berbagai daerah. Jadi kalau Anda berbicara tentang konsili, loh, seperti saya katakan tadi, kok Tuhan ada konsili? Konsili ini apa? Paripurna, musyawarah. Apa ini kok Tuhan bermusyawarah? Ini musyawarah dulu, paripurna, baru menentukan Tuhan. Aduh, mungkin itu aja ya. Terima kasih Aki Sidik paparannya. Bang Kores nambahin sedikit boleh, nanti langsung ke Kristen. Oke, siap, thank you. Kita sekarang buka data. Oh, sekarang udah bukan nama Tuhan lagi ya. Sekarang ini ya. Ya, bismillah, tunggu bentar kok ini muka gua. Kan ke depan. Untung udah ke pinggir. Nah, balik belum sih? Belum. Buat tes dulu, jangan ngupil dulu. Yo X. Udah. Aman. Nah, kalau udah Al-Qur'an hadapnya udah bener. Kaget. Maaf, mic modif. Oke. Mengenai pembahasan Tritunggal ya tadi ya, aku menguatkan Gurunda saja. Nah, aku tuh seneng gitu kalau misalnya kita bahas topik, misalnya contoh apa ya? Patung. Oke. Awal mula patung itu gimana? Nah, gitu. Atau enggak kita bahas batu. Oke. Awal mula batu itu gimana? Nah gitu, aku senangnya tuh begitu. Dan aku harap kekristenan pun begitu ya. Nah sekarang ketika kita bahas Tritunggal, kita lihat awal mula Tritunggal itu gimana, kan gitu.
Nah, cek percek kawan-kawan, ini mohon datanya bisa jadi keimanan bersama, menjadi pengetahuan bersama. Tritunggal pertama kali disebut itu bukan di Biblos gitu, tapi disebutkan di person. Siapa personnya? Namanya Tertullian. Nah, kita lihat di sini ya. worldhistory.org di sini. Nah, di sini dikatakan, kayaknya tunggu, Tertullian lahir 155 dan meninggal 200, was the first to use the Latin term Trinity. Gitu. Dar, selamat datang di kebenaran. Tertullian adalah yang pertama kali menggunakan kata Latin apa itu? Tritunggal gitu. Jadi bukan Bible kawan-kawan, mohon maaf. Yang pertama itu Tertullian. Nah, ini semua data cocok kok. Nah, kalau kita lihatlah, kita pakai wiki lah ya. Nah, the first defense Tertullian gitu. Pembelaan pertama mengenai doktrin Tritunggal adalah oleh Tertullian yang lahir tahun 150 sampai yang lahir sekitaran tahun 150-160 gitu. Jadi dia membela sekitar berapa ya? Ya abad kedua awal-awal lah, abad ketiga awal-awal lah. Dengan secara eksplisit mendefinisikan Tritunggal sebagai Bapa, Putra, Roh Kudus. Tuh. Bukan Bible kawan-kawan, Tertullian gitu. Jadi jangan difitnah Bible kalau kita bahas Tritunggal asalnya dari mana gitu loh. Nah, dia membela keimanannya dari siapa? Dari Praxeas. Praxeas inilah yang sekarang lagi rame gitu, yang sering dialog sama Tritunggal. Itu adalah ajaran Praxeas atau Jesus only kayak gitu, yang meniadakan Roh Kudus dan Bapa. Although he noted that the majority of the believers in his day found issue with his doctrine. Meskipun dia menyadari bahwa mayoritas dari orang-orang beriman di hari-harinya menemukan sebuah isu dalam doktrinnya. Gitu loh. Kita lanjut data berikutnya ya. Ini dari God Question. God Question pure orang Kristen sendiri. Apa yang dikatakan? It seems that the church father Tertullian kok belok ke bawah dia. Ini. It seems that the church father ini memang sepertinya bahwa Bapak Gereja Tertullian lahir tahun 160 dan meninggal tahun 225 adalah orang pertama yang mengaplikasikan diksi Tritunggal kepada Tuhan. Tertullian loh. Ini God Question loh. Ngaku dia. Lanjut lagi ya data berikutnya. Nah, lalu kemudian Tertullian tuh kayak gimana sih Tritunggalnya? Oh, tenang. Nah, di sini aku keluarin dari platostanford.edu ya. Ini jadi dari Universitas Stanford. Nah, ini sebuah jurnal yang merangkum semua literasi dari Tertulliannya sendiri ya. Ini. Kita baca dari ini. Here is, ini adalah graphic illustration, sebuah ilustrasi grafik dari Tritunggalnya Tertullian. Not a triune God. Perhatikan, not a triune God. Nah, orang-orang Tritunggal harus bisa membedakan antara triune God dengan triad God ya. Itu berbeda loh. Cuma aku nggak mau ngajarin. Kalau mau diajarin bayar. But rather a triad or group of three with God as the founding father. Jadi bukan Tuhan triun, tapi lebih kepada Tuhan dalam satu grup isi 3 gitu loh, group of three. Sebagai Tuhan yang adalah founding member, anggota pendirinya kayak gitu. Nah, ini contohnya gitu kan. Jadi memang ada 3 Tuhan, lalu ada Tuhan pendirinya. Siapa itu? Ya Tuhan itu sendiri. Kayak gitu. Nah, ini jadi Father, lalu nanti ada Fathernya nanti yang mempunyai bulatan di bawah ini. Ini Word, Son, lalu kemudian Holy Spirit. Hierarki ya, ada hierarki di sini. Lalu kemudian dari sinilah, dari Word sama Holy Spirit jadi kosmos. Nah, gitu. Oke? Berikutnya yang perlu dipahami,
Kita lebih jauh lagi deh. Kalau di kekristenan yang pertama kali mencatut Tritunggal itu adalah Tertulian, bukan Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru. Lalu kalau secara universal, secara dunia siapa? Oh tenang, datanya juga udah disiapkan. Ada di sini. Ini usegi.org atau United Church of God gitu. Nah, ini sudah dirangkumkan. Terima kasih untuk yang bikin website. Pertama ada Sumeria. Ini diambil dari buku The Larousse Encyclopedia of Mythology tahun 1994, halaman 54 sampai 55. Apa dikatakan? The universe was divided into 3 regions, each of which became the domain of a god gitu. Alam semesta terbagi menjadi 3 regional, yang dimana setiap regionalnya diisi oleh seonggok Tuhan. Anu share was the sky. Bagiannya Anu itu langit. Bumi diberikan kepada Enlil, Ea menjadi penguasa lautan. Tuh kan, Tritunggal. Nah, lanjut lagi, Babilonia. Ini dari Thomas Denny Crock, The Mystical Woman and the City of the Nation, Keluaran 1867, halaman 22 sampai 23. The ancient Babylonia recognized the doctrine of a Trinity. Jadi Babilonia purba, Irak purba itu menyadari dan memahami doktrin dari Tritunggal, or 3 persons in one God, atau 3 pribadi dalam satu Tuhan, as appear from a composite God, sebagaimana yang terlihat dari komposisi Tuhan, with 3 heads forming part of their mythology, dengan 3 kepala yang menjadi bagian di dalam mitologi mereka, and the use of the equilateral triangle, dan yang menggunakan segitiga sama sisi. Juga emblem-emblem yang melambangkan Trinity in Unity, Tritunggal dalam kesatuan. Nah, ini kalau dibacain banyak, ada India, ada Yunani, ada Mesir, ada area-area lainnya gitu. Nah, intinya ini, the origin of the conception is entirely pagan. Jadi, asal muasal konsepsi tersebut itu semutlak-mutlaknya pagan. Yang ngomong Data ya. Selamat datang di kebenaran, silahkan ditanggapi. Thank you waktunya, host. Makasih, terima kasih yang paparan dan data yang baik disampaikan. Silakan sekarang dari pihak Kristen 3. Iya. Mungkin saya dimulai. Ya, silakan. Ya, memang datanya banyak sekali, tapi kebenaran datanya kan semua orang bisa nulis. Siapapun dia. Sehingga saya lebih berharap Bang Kores, kalau mau belajar Kristen, tanyakan kepada orang Kristen, jangan tanya di Google. Nanti kamu jadi pusing sendiri. Iya kan? Semua orang bisa muat data, semua orang bisa tulis data, tapi kebenarannya tentu ada di dalam firman Allah, di dalam Alkitab. Sehingga tadi dari awal kalau Anda nyimak, saya udah bilang judulnya boleh Tritunggal, tapi substansinya itu terdapat di dalam Alkitab. Dan itu ajarannya jelas terisi. Tadi banyak ayat yang sudah kita sampaikan terkait dengan Tritunggal. Begitu. Ini mohon maaf ya, mungkin kalau saya ingin bertanya, kebetulan Gurunda masih ada. Ini seperti ajaran monoteisme atau autauhid. Ya, itu kan tidak tertulis, tetapi itu diyakini dan diimani dan diakui. Mungkin seperti itu. Begitu. Ya, kalau tadi terkait orang kaya, yang dimaksudkan orang kaya di sini, Pak, adalah orang kaya yang lebih memegahkan dirinya. Lebih mengutamakan hartanya sehingga dia menjadi orang yang sombong. Tetapi kalau orang kaya yang banyak berbuat kebaikan, banyak melakukan menolong orang susah, ya itu pastilah itu diberkati dia untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan sebaliknya orang kaya terus menyombongkan diri. Itu memang ibaratnya itu perumpamaan Pak Suma. Itu perumpamaannya seperti onta masuk ke dalam lubang jarum. Karena memang Yesus itu mengajarkan banyak dengan perumpamaan. Hampir semua perumpamaan. Ya, mungkin itu dulu Pak. Silakan. Ya, Bang King, silakan. Oke, saya tambahin ya.
Ya betul yang katakan Bang Fel tadi ya. Sumber Tritunggal itu ya di Alkitab. Ya apa yang tertulis di Alkitab. Ya kalau pendapat orang kan berbeda-beda. Iya kan? Hanya ya oke untuk menegaskan aja. Tapi sumber primernya itu di Alkitab. Di Alkitab ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Jangan salah. Tidak semua juga tersurat, ada yang tersirat seperti di di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai satu-satunya anak dari Bapa yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Di Yohanes 1 ayat 5-20, dan kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah memberi kita pengertian sehingga kita dapat mengenal Dia yang benar dan kita ada di dalam Dia yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Roma 10 ayat 13, karena setiap orang yang memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Di Yohanes 8:57-58, orang-orang berkata, kamu bahkan belum berumur 50 tahun, bagaimana Anda dapat mengatakan bahwa Anda telah melihat Abraham? Yesus menjawab, aku berkata kepadamu yang sebenarnya, bahkan sebelum Abraham lahir, aku udah ada. Gitu. Banyak ayat-ayat di Alkitab yang mengatakan ketuhanan Yesus. Ya memang Yesus tidak mengatakan aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Enggak seperti begitu. Ya, tapi kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang datang dalam wujud manusia. Sebelum Yesus disalibkan, ya, Yesus disalibkan pada perjamuan malam, ya, sebelum besoknya Dia mau disalibkan, di Matius 26 ayat 28, Dia berkata, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Itu Dia mengatakan jelas di situ. Jadi ya itulah berbicara Tritunggal ya seperti tadi. Hanya kita lah orang-orang yang beriman yang tahu persis. Ya, kita lebih tahu itu kitabnya kami. Karena kami memang beriman dengan Yesus. Keyakinan kami, kepercayaan kami, Yesus adalah Tuhan. Jalan keselamatan sebagai penebus dosa buat kami. Jadi kalau Anda di luar kami ya memang sulit untuk dipahami karena Anda hanya menggunakan akal saja. Nggak bisa kalau cuma akal, harus beriman. Begitu Pak, dan nggak akan ketemu. Iya, kita ini perdebatan ini sampai kiamat pun juga tidak akan ketemu. Ya, jadi seperti itulah. Ya, saya kira gitu. Silakan. Terima kasih Pak King. Sekarang Mbak Cynthia. Sebelum nanti Mbak Cynthia ditukar sama yang ada yang dibawa Kristen juga mau naik. Ya Mbak Cynthia silakan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Apa yang dikatakan teman-teman, ada nggak sih suaraku? Suaraku ada nggak? Ada sekarang. Ada ya? Ada sayang, ada. Sebenarnya gini. Masih bagus suaranya masih indah ya, lanjut. Sebenarnya gini. Ya, sebenarnya sebentar. Aku aja digantikan. Aku udah ngantuk banget nih. Oh iya nanti. Mohon maaf ya teman-temannya, saudara-saudara semua ya. Ya. Oke ya, saya pamit ya. Iya. Mungkin Ya, aku makasih. juga Assalamualaikum. Tapi nyimak dulu. Waalaikumsalam. Ya. Lanjut Mbak Cynthia. Sebenarnya apa yang dikatakan teman-teman. Deketin. Ini ada nggak suaraku? Iya ada. Sebenarnya apa yang dikatakan teman-teman Kristen itu kalau dibilang Tritunggal itu banyak banget ya. Di sini saya bacakan ya, Tritunggal berasal dari Inggris Trinity atau Latin Trinitas, mengandung 3 pribadi dalam satu kesatuan esensi Allah. Kamus Oxford Gereja Kristen, The Oxford Dictionary of the Christian Church, menjelaskan Trinitas sebagai dogma sentral dari teologi Kristen. Ya, Kristen itu apa kita bilang ya? Mayoritasnya aliran Kristen seperti Katolik, Protestan, Ortodoks. Jadi gini,
Kalau dibilang Tritunggal tuh banyak artinya. Sejarahnya banyak, luas. Jadi kita bukan mencakup satu, kita kutip satu. Luas itu Tritunggal itu banyak gitu loh. Ada etimologinya, sejarahnya, perkembangannya, kredo Athanasianya banyak. Jadi jangan cuma satu. Kutip sana, kutip sini, kutip sana. Itu harus kita harus ketahuin gitu loh. Ya, karena saya bilang Tritunggal itu mencakup semuanya. Gak bisa kita bahas satu itu gak bisa. Ya, artinya banyak. Tapi sejatinya kita mengetahui Tritunggal itu adalah di Alkitab. Ya. Itu yang kepunyaan apa? Kristen. Itu aja Bang. Apa host? Makasih. Oh, udah itu aja. Oke, terima kasih narasi Mbak Cynthia. Lanjut ke Bang Yonatan dulu sebelum Gurunda ya. Siap Bang Abi, terima kasih. Saya izin open cam nih. Ya. Ya, teman-teman. Di sini Yesus adalah ciptaan. Dalilnya Wahyu 3 ayat ke-14. Yesus adalah ciptaan. Di dalam diri Yesus ada roh. Ternyata Roh Kudus juga adalah ciptaan. Zakaria 12 ayat pertama, Roh Kudus adalah ciptaan. Roh Kudus ciptaan, Yesus adalah ciptaan. Lalu yang pencipta itu siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian tadi saya mendengar dan menyaksikan bahwa Pak Richard atau siapa tadi ya, Pak Phil mengatakan jangan gunakan akal saudara, tetapi gunakanlah iman. Bagaimana kita mengimani sesuatu yang kemudian bertolak belakang dengan fakta dan akal? Contoh ya, sumber Tritunggal adalah Alkitab. Nah, Alkitab ini kredibel atau tidak, saudara-saudara yang terkasih? Kalau saya berasumsi, mungkin boleh untuk tidak dipercayai. Saya punya data yang primer ini ya. Bahkan mungkin para pendeta juga belum baca ini. Ini bukunya mahal ini ya. Tafsir Perjanjian Baru, saudara. Saya tunjukkan dulu, ini punya siapa. Kalau punya Muslim, oke, Anda tidak percaya silahkan. Ini punya Kristen. Ya, kita lihat nih. Tafsir Perjanjian Baru, penerbit PT Canisius, anggota Seksama, penerbit Katolik di Indonesia. Anggota IKP, Ikatan Penerbit Indonesia. Di sini bisa dilihat ya, imprimaturnya siapa. Ini literasi Kristen sendiri ya. Kita buktikan Alkitab itu kredibel atau tidak. Ya, kita buktikan Alkitab itu kredibel atau tidak. Pertama yaitu kita lihat nih tentang Injil menurut Matius. Siapa Matius ini? Ternyata Matius ini sosok yang misterius, saudara. Coba kita perhatikan di sini. Mohon maaf para gurunda, saya agak panjang sedikit ya. Secara tradisional Matius sang pemungut cukai yang dipanggil oleh Yesus, Matius 9 ayat 9, dan diutus sebagai Rasul, Matius 10 ayat 3, dianggap sebagai penulis dari Injil pertama ini, yaitu Injil Matius. Perhatikan lagi, akan tetapi seperti juga para pengarang kuno lainnya, ya, ternyata tidak pernah menunjukkan identitasnya. Mungkin Rasul Matius memang orang yang bertanggung jawab atas tahap awal Injil Matius. Atau mungkin ia adalah seorang misionaris, saudara, yang datang ke daerah di mana Injil ini ditulis. Jadi ternyata si Matius, pengarang Matius itu, identitasnya misterius, saudara. Jadi ada penulis yang lain selain si Matius itu. Entah siapa. Coba kita lanjutkan. Nah, akan tetapi kebanyakan ahli sepakat bahwa dia bukanlah orang yang mengarang Injil Matius. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita baca di dalam kitab Mustalahul Hadis atau Ulumul Hadis, kalau sanadnya tidak bersambung, perawinya terputus, itu hadis mardud.
hadis tertolak. Kalau hadis itu sudah langsung maudhu. Ini kitab suci, penulis Injil pertama saja nggak diketahui, saudara. Lalu bagaimana dengan penulis Injil Markus, Lukas, dan Yohanes? Kita lihat, ini halaman 19 ya teman-teman ya. Kita lihat halaman 165. Ternyata kalau kita tadi katakan sumber Alkitab, Alkitab juga tidak kredibel, saudara. 165, saudara ya. Kita perhatikan nih, Injil Markus. Pengarang sesungguhnya dari Injil ini seperti juga dengan pengarang ketiga Injil lainnya. Tidak kita ketahui, saudara. Ini kembali lagi nih, hadis mardude, hadis tertolak, perawinya terputus, sanadnya terputus, perawinya ilatnya tidak jelas, kemudian sikoh atau tidak sikohnya tidak jelas, dobit atau tidak dobitnya tidak jelas. Jadi memang benar Al-Quran katakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Hanya Al-Quran lah yang terjaga, hanya Al-Quran lah kitab yang asli. Jadi kalau Anda mengatakan sumber Tritunggal adalah Alkitab, ternyata gospel yang Anda akui sendiri tidak jelas asal-usulnya. Ini mungkin closing terakhir dari saya haturkan terima kasih kepada para gurunda, pada Bang Abi dan teman-teman semua. Saya izin turun dulu ya, dan silakan gantikan dengan yang lain. Terima kasih. Bang. Ini datanya ya, sebelum saya pamit, ini tafsir perjanjian baru, editor Daniel Darken, ini resmi dari Kristen ya. Nah, ini kalau pihak Kristen mau beli tuh gimana Bang? Kasih tahu. Mungkin dari pihak Kristen ini beli kali. Harganya mahal ini, sejutaan ya. Buku-buku Kristen itu memang mahal, saudara. Jadi kalau mau beli saya gak jual. Ini juga saya dikasih oleh Bang Rahmat dari Riau. Jadi ini valid ya, tuh anggota seks sama Penerbit Katolik Indonesia. Jadi datanya dari abad pertama, dari Kristen RT 1 ya. Terima kasih. Saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabil taufiq wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Waalaikumsalam. Terima kasih udah hadir ya Bang Jonathan ya. Lanjut Gurunda. Saya rasa tidak ada yang perlu untuk saya komentari lagi. Karena semua udah jelas. Dan argumentasi saudara-saudara kita Kristen sifatnya hanya iman saja. Tidak terdata dan tidak terbobotkan. Untuk itu saya nyerah, silakan yang lain. Aku tambah dikit deh. Biar Oke. Jadi gini, tadi Bang Phil ya bilang, kan tadi dijelasin ya Tritunggal itu siapa yang membuat itu ya, Tertullianus, dan rupa-rupanya mencoba untuk mencari jalan lain, alternatif lain. Lalu ditanyakan ke Muslim, memang tauhid itu ada dalam kitab kalian Quran toh juga nggak gitu konsepnya. Jangan dibenturin. Kalau seperti itu kami Muslim bisa jawab. Masalah tauhid ada nggak di Quran gitu kan? Bentar. Oke. Bentar. Ini kameranya pasti kebalik. Oh iya. Kura-kura ninja lu keandalin kamera. Sama ya kita ya. Punya masalah yang sama kita. Iya. Kura-kura ninja lu keandalin. Udah hafal gaya lu kamera, bentar. Kayaknya udah ngantuk itu. Nah, jadi gini. Tadi lihat di surat Al-Anbiya itu ayat 21, surat yang ke 21 ayat yang ke 92. Di sini dikatakan inna hazihi ummatukum ummatu wahidah wa anna rabbakum fa'budun. Nah, di sini ada kata wahidah. Ada masdar di sini. Nah, fi'li nanti tasrif bisa berubah. Wahada yuwahidu tawahidah. Tauhid ada di situ. Makanya dijelaskan, sungguh agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu Allah. Maka sembahlah aku. Ya. Jadi jangan coba-coba nyari seri kalau sama Muslim. Ya Bang Phil ya. Siap. Makasih. Lanjut Akhi.
Boleh, silakan. Bos, mungkin saya mau turun dulu. Ya, terima Oh kasih iya, gini. Bentar, teman-teman Bang. juga. Oke. Iya. Mungkin closing statement aja, silakan. 2 menit. Oh, dari saya. Iya. Ya, silakan. Ya, mungkin saya pikir baguslah kita sama anak bangsa bisa berdiskusi, saling memberikan pencerahan, itu penting. Tapi rasa persatuan kita, kebersamaan kita harus tetap terjaga. Kalau teman-teman Muslim kan selalu bilang agama yang rahmatil alamin, kami juga di Kristen itu mengutamakan cinta kasih sayang, saling mengasihi. Iya Pak. Itu aja Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sekarang dan closing shalom. dari guru. Makasih ya Bang, udah hadir ya. Iya, makasih Pak. Sekarang Guru Unda closing sebelum nanti ngobrol dialog santai aja. Silakan Oke. Bang Guru Unda. Baik, closing. rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, bahwasanya kita selaku manusia itu diberi akal oleh Tuhan ya. Tuhan yang menciptakan kita itu adalah satu. Dia yang menciptakan umat Islam, dia juga yang menciptakan umat Kristen. Hanya satu di antara dua agama ini yang kemudian salah sembah, menyembah, kemudian tidak mungkin kemudian sembahan umat Islam dan Kristen itu adalah sama. Artinya ada salah satu dari agama ini yang kemudian keluar dari kaidah hamba dan memperhambakan diri kepada sembahan yang benar. Untuk itulah kemudian kalau hari ini kita berdialog dengan teman-teman kita Kristen, atau kita balik teman Kristen kemudian hari ini berdialog dengan umat Islam, tidak ada yang harus masuk Islam, tidak ada yang harus masuk Kristen, tetapi demi untuk kemudian mengademkan keberadaan agama yang majemuk di negara kita ini, ya supaya kita menghilangkan kekakuan antara Islam dan Kristen, hal-hal yang tabu di antara keduanya itu kemudian saling kenal satu sama lain, sehingga ini untuk meminimalisir adanya ketersinggungan antar dua agama besar di negara ini. Artinya bahwa tidak kenal maka tidak sayang, semakin kenal maka semakin sayang. Semakin tahu konsep dari agama kita Kristen, bukan semakin kita membenci mereka, begitu juga sebaliknya, tetapi kita saling mengasihi sebagai anak bangsa. Kemudian dialog tetap harus dibangun. Kita boleh panas dalam dialog, tetapi persaudaraan kita tetap harus terjaga, sehingga apa yang terjadi di dunia debat, marah-marahan kita sambil kita ada kalanya khilaf saling memaki, itu cukup di meja dialog saja. Di tempat lain ya itu hanya jadikan sebagai kenangan, dijadikan sebagai candaan saja. Habis kita dialog, kita bersaudara kembali. Saudariku Cynthia, mohon maaf ketika ada kata-kata atau kalimat yang menyakitkan. Begitu saudara Vel dan juga saudara-saudara Kristianku yang lain dan adik-adik dari Islam, terima kasih sudah memberikan materi yang bagus. Kemudian teman-teman di bawah, netizen di bawah, baik Islam maupun Kristen, ya tetap kita jaga persatuan negara kita ini, kita isi negara kita ini dengan hal-hal yang positif, termasuk berdialog seperti ini. Dialog Islam Kristen itu dibangun bukan untuk saling membenci satu sama lain, melainkan hanya untuk saling mempereratkan hubungan antar anak bangsa, di mana kita bersatu di bawah Panji Garuda Indonesia. Republik Indonesia adalah menjadi satu-satunya negara tempat tumpah darah, di mana kita harus menjadi anak bangsa yang memberikan sisi positif yang kita bisa selama kita masih ada. Demikian dari saya mewakili teman-teman Muslim mohon maaf dan mengucapkan banyak terima kasih pada teman-teman, baik yang sebagai peserta, sebagai narasumber, maupun yang ada di bawah, di Komal bawah yang lagi typing, maupun yang ada di channel-channel yang berafiliasi dengan Komal kita ini. Terima kasih, tetap jaya Indonesia, bersatu. Salam Tuhan, salam Tauhid, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu yang sapa dulu yang baru masuk. Gurunda, jangan closing Gurunda. Iya dek. Closing statement doang, kita dialog langsung dialog itu aja. Diumumkan dulu apa yang penting untuk kita bicarakan, umumkan. Silakan.
Ya, siap. Tapi aku mau nanggapin dulu ini ya. Tadi kan ditantang gitu kan, apa namanya, sejarahnya banyak. Tadi kata si Cynthia luas gitu. Jadi jangan comot-comot gitu kan. Iya, sejarah banyak luas. Cuma kan yang namanya asal mula itu pasti satu kan gitu. Asal mula itu pasti satu. Nah, siapakah yang asal mula menyebutkan Tritunggal kan gitu? Semua data Theophilus. Tapi mungkin kurang Kristen datanya. Ya udah aku bawain yang Kristen sekarang kalau nggak percaya. Ini kita lihat. Google yang kukasihi. Nah, ini P2K Unkris. Nah, ini Unkris ya. Tuh. Waduh. Ada Malaysiaan. Tuh. Universitas Kristen.ac.id. Di sini apa? Tertullianus. Siapa Tertullianus? Dia digelari dia digelari Bapak Teologi Latin atau Bapak Gereja Latin. Dia memperkenalkan istilah Trinitas. Masa masih dibilang comot-comot data gitu kan? Udah Kristen banget loh ini. Kurang banyak. Oh ya udah kita bawain lagi. Sarapan pagi. .org, Berita Wahyu. Rumusan Trinitas pertama asli yang dikemukakan oleh Tertullianus yaitu una substantia tre personae, satu substansi hakikat tiga pribadi. Tuh, sarapan pagi juga. Masih kurang? Ya wes lagi. Nih. Perkantas Jatim. Apa itu Perkantas? Ini adalah sebuah yayasan Kristen. Apa dibilang di sini? Kata Trinitas sendiri tidak ditemukan di dalam Alebiblos. Pertama kali dicetuskan oleh Theophilus dari Antioquia pada abad kedua. Kemudian Tertullianus mempopulerkan istilah dalam bahasa Latin ini pada abad selanjutnya. Tuh, Tertullianus lagi-lagi nongol di sini. Ya enggak? Masih kurang? Oke, tambah lagi di sini. Haya, Waca, agapekasi.org. Ya, lihat itu. Umat dia. Nah, lihat sini. Apa ini? Diperkenalkan oleh Tertullian. Salah, ini dulu deh. Trinitas adalah kata Latin, berasal dari istilah Platonik, trias. Wah, istilahnya Platonik punya loh, dimodif-modif. Kata ini hanya berdasarkan filsafat manusia, bukan berdasarkan konsep Alebiblos. Diperkenalkannya oleh siapa? Oleh Tertullian. Tuh, Tertullian yang memperkenalkan. Kenapa masih dibilang cuplak-caplok? Ini websitenya Kristen semua loh. Nggak mungkin gue sempat bikin website beda-beda gitu, nggak mungkin loh. Nah, kita bacutin. Ini ada info menarik. Seorang penyembah berhala yang kemudian menjadi seorang filsuf dan salah satu bapak dari gereja Katolik. Tuh, masih kurang lagi. Oke, sip. Banyak gua kasih nutrisi. Katolisitas.org. Hea. Ayat. Pocah. Ya. Katolik nih. Katolik ya. Nih Tertullian 160 240 AD. Tunggu. Ini nih. Sebab secara prinsip gereja sendiri itulah adalah roh Allah sendiri yang di dalamnya adalah Trinitas. Siapa yang ngomong? Tertullian. Webnya dari Katolik. Kurang apa coba gua nih? Gua genapi semua pertanyaan lu. Ini penggenapan pertanyaan tuh di data gue yang ini. Itu sudah kengkawan ya. Itu sih. Jadi jangan bandel. Kalau Kores sedang melakukan pewartaan menggunakan data-data yang kukasihi di sini, ini jangan bantah, jangan bandel. Semakin dibantah semakin keluar data-datanya gitu loh. Kayak tawon ini data gue ini. Itu saja. Thank you. Sahabat-sahabat, mohon izin saya harus bergeser dulu soalnya ini ada telepon di sebelah. Alhamdulillah ada yang mau bersyahadat dan mereka maksa aku harus yang bimbing beliau.
Masya Allah. Boleh ya, Aduh, teman-teman pamit dulu ya, saudara-saudara Gimana? sekalian. Terima kasih ya. Yang Theodor itu Assalamualaikum kayaknya. warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Iya, iya, waalaikumsalam. semua. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kores. Ya udah, sampai 2 minggu ke depan. Jadi tidak jadi di tanggal 30, tapi di tanggal 15 dan 16 Juli. Save the date ya. Kenapa diundur? Karena ongkos transportnya itu melonjak pas Idul Adha. Itu Oh sudah iya. kawan. Mm-mm. Lanjut, Kores. Sip. silakan Bang Berapa David, jadinya? Bang Gowit atau Kores, Bang Iko. Adi. Silakan Bang. Kores. Selamat Kores. malam Bang Stanford. Ya, Ya, Kores. malam Bang Stanford. malam. Masuk, woi. Silakan Siapa yang ngomong? Woi. Ya Bang Stanford, ada yang mau disampaikan Hadir, Bang hadir. Stanford apa yang lain? Bang Stanford silakan. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Kores, lu salah bangun tadi ya? Gua, Kesurupan aja lu. gua salah satu gua. Bang Kayak Stanford dari kesurupan aja. Kristen ya? Bang Stanford dari Kristen, Bang Stanford. Halo Bang. Iya Kristen. Oh iya, silakan Bang. Dari tadi aku lihat Abang di bawah. Ah, si Islam bertanya. Ya. Kenal Bang Ali, Alip? Iya, termasuk itu Abang Alip sama Bang Ali. Enggak Bang, kalau Bang Ali di apa? Kalau Bang Ali dia di Aceh, kalau Bang Alip di Tanjung Karang. Bang Alip di mana? Tanjung Karang. Di mananya? Di mana dia kemarin dia bilangnya? Dekat Kaliawi apa di mana gitu? Oke. Heeh. Nah, Mas. Ada Bang Juma di bawah. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat sekalian, jumpa lagi kita. Siap, Gurunda. Masya Allah. Gimana kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, Gurunda. Sehat Bang Juma. Alhamdulillah. Mohon maaf Bang Juma mengganggu, tapi hal ini juga adalah kebahagiaan buat kami sehingga ada Dinda Theodor, kemudian Bang Juma hadir untuk suatu kejadian yang luar biasa buat saya gitu kan, buat saya Bang Juma. Silakan Bang Juma, saya standby. Iya, jadi gimana? Tadi saya diinfokan bahwasanya ada yang kemudian ingin kembali fitrah, ingin kembali suci ya. Bang Rido. Iya, siap Bang Juma. Saya mau syahadat lagi nih Bang Juma. Bang, itu kan apa Bang Theo itu yang biasa di pojokan kalau Bang Juma ini kan. Nah, Bang Theo tuh dia insya Allah mau syahadat ya Bang. Iya, Masya Allah. Iya. Gimana Bang Riki? Ada satu permintaan beliau ingin dihadiri katanya oleh Bang Ali sama Bang Alip ya, Dinda Theodor. Enggak, Uniripa ternyata. Oh, Uniripa juga. Cuman saya nggak punya WA-nya Bang. Coba Beliau. saya ini dulu. Saya kontak Uniripa. Kalau bisa Bang Handi juga, Bang. Baik. Bang Alip. Nah, Bang Alip enak juga tuh, sama-sama orang Lampung juga nih Bang Juma. Oh iya. Bang Alip di Tanjung Karang, kalau Theo ini di Panjang. Satu kampung berarti. Ya, agak-agak berapa kilo lah perjalanan. Bang Ali atau Alif nih? Enggak, kalau Bang Alip, kalau dia mintanya Bang Ali sih tadi. Ya Theo, kalian sudah berjanji sama Bang Juma, ya kan? Sama Uniripa, kalau saya mau bersahadat, ya kan? Masya Allah.
Bang Ali kan? Iya, Bang Ali. Iya, Bang Handi sudah kuhubungi, udah ku WA dengan Uni Rifa dan juga Bang Ali, tapi belum ada yang membaca nih. Sabar ya. Siap. Lagi siar. Bang Palopo, mohon maaf, ini yang 3 slot ini buat Uni Rifa, Bang Ali dan Bang Alip. Permohonan dari Dinda Tio-nya begitu, Bang Palopo ya. Izin Bang. Umi, ada Umi ini. Ada Umi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi lagi bicara rungkat di sini. Oke. Kita lagi nunggu Bang Ali sama Bang Alip, Umi. Baik. Ada Uniripa udah ada ini masuk. Uniripa udah masuk ini. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apakah gerangan Theodor bikin ulah apalagi kamu Theo? Tadi belum apa, sebetulnya tadi belum apa-apa juga pada saat Bang Theodor bicara kayak gitu. Umi itu udah sedikit berkaca-kaca Bang Theodor ya, pada saat jika Allah mengizinkan saya malam ini, alhamdulillah. Ternyata Bang Theodor yang Umi rasakan menepati janji seperti itu. Alhamdulillah. Theo, ngapain kamu jadi muslim susah tahu jadi muslim jadi Kristen Nggak aja. enak ya nih ya. Masya Allah. Ini kalau saya lihat profilnya Dinda Umi ini pengen rasanya jadi muda kembali akunya. Abang kan masih muda yang bilang abang tua. Kan siapa? kemarin Uni kemarin Bang Zubair kemarin tadi siang apa kemarin ya Umi bilang hati-hati Uni Rifa nanti kita disidang Bang Zuma lagi. Maaf yang di bawah. Nggak apa-apa, aku kalau Bang Zuma yang marah tenang, berarti Bang Zuma sayang. Ini slot satu lagi. Oh Bang Ali, ntar aku telepon Bang Ali Iya silakan Bang Alinya. Saya pingin nyapa dulu guru saya ada di bawah, Sensei Nurul. Masya Allah, terima kasih banyak. Semoga Sensei sehat selalu, panjang umur, dan setiap kegiatannya itu dapat berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Dia guru saya beliau. Ya lanjut teman-teman sekalian. Mungkin sambil menunggu barangkali ya kita tanya ke Bang Theodore, boleh nggak nih? Oh boleh mangga Bang. Kok antum yang mengatakan boleh emang? Orang yang sendiri nggak Pengennya ke Bang Theodor. Biar yang Bang lainnya Ridho jawab. biar lainnya reses dulu. Silakan Dinda Theodor. Iya Bang Zuma silakan. Masya Allah. Udah siap kita sama-sama nanti di surga Bang? Siap. Allah. Alhamdulillah. Sebelumnya dari Katolik kan kok nggak salah ya? Protestan Bang. Lutheran. Oh Protestan. Waduh, cuman masalahnya gini loh Bang, di Islam itu berat loh. Di Islam itu berat, tapi seberat-beratnya saya pernah cerita seorang pendeta di Polmas ya. Di Polmas itu ada seorang pendeta, kurang lebih 7 bulan kami diskusi jarak jauh. Dia curhat 3 bulan sebelum beliau itu bersyahadat. Dia katakan gini, berat saya itu mau masuk Islam Bang, kata beliau. Kenapa? Aku bilang, pertama saya itu pemimpin jemaat di daerah pedalaman. Kemudian yang kedua, ya saya ibadah cuma sekali seminggu. Lalu kemudian saya melihat Islam itu begitu berat, kata beliau. Tiap hari harus seperti ini. Jadi saya nggak sanggup
kata beliau kayak gitu. Bahkan banyak yang kumurtadkan itu di pedalaman karena mereka keluhannya sama. Mereka tidak sanggup untuk mendirikan ibadah dia. Jadi saya katakan sama beliau waktu itu sambil kita menunggu ya teman-teman. Saya sampaikan kepada beliau waktu itu bahwasanya memang kalau secara kasat mata ibadah umat Islam itu berat karena dia bukan cuma di hati tetapi harus implementasinya dengan perbuatan. Karena iman itu diucapkan dalam hati lalu kemudian diteguhkan oleh pikiran akal lalu kemudian mempraktekkan dengan perbuatan. Nah itulah yang disebut iman. Nah waktu itu dia rasa waduh berat sekali. Terus yang kedua dia tanya, boleh enggak sekali-sekali saya itu kembali ke gereja berkhutbah, kata beliau. Jadi saya Islamnya sembunyi-sembunyi, kemudian ke gereja masih berkhutbah biar bisa menafkahi keluarga, kata beliau. Terus yang kedua, boleh enggak setelah saya bersyahadat itu nanti sekali-sekali sembunyi-sembunyi makan babi, kata beliau. Saya bilang, oh nggak bisa. Nggak bisa Pak. Islam itu nggak bisa dipermainkan. Sekali nggak boleh emang. Kecuali darurat dalam hal makanan, termasuk babi. Akhirnya dikatakan, oh ya udah kalau gitu saya pikir-pikir dulu. Jadi dia mau masuk Islam itu dipikir-pikir dulu. Tapi itu bagus. Karena beliau melalui proses. Dia nikmati proses itu. 7 bulan kami diskusi. Akhirnya saya sudah lupa dengan beliau. Saya lagi sibuk-sibuknya di kantor waktu itu, nelpon beberapa kali. Tapi bukan pakai nomornya, nomor yang lama. Dia pakai nomor baru. Saya masuk ke kantin, saya coba angkat teleponnya. Masih ingat dengan saya Pak? Bang, ini siapa? Yang di Polmas kata. Oh, ingat-ingat. Oh iya betul-betul masih ingat. Gimana Pak? Apa sudah mau syahadat hari ini? Diam lama terdiam beliau. Izin Saya Bang juga- Juma. Iya. Bang Ali 2 ini beliau ya? Bang Ali 2. Iya. Oke, saya naikin. Singkat cerita waktu itu dia terisa-isa langsung. Bang, saya udah muslim beberapa saat yang lalu, udah bersyahadat. Dan saya tanya, bagaimana dengan khutbahnya di gereja? Oh enggak lagi kata dia. Aku nggak mau lagi pijak tempat kaki saya ke sana, kata dia. Karena saya tahu itu bukan tempat menyembah Tuhan. Terus babinya gimana? Jangan sebut-sebut katanya babi. Jangan makan. Untuk mendengarkan namanya aja saya jijik, kata beliau. Terus dia juga pernah tanya mengenai sholat. Berat sholat itu. Tapi suatu waktu dia tanya, andaikan bisa ditambah jangan 5 kali yang wajib. Tapi lebih dari itu pun saya akan lakukan. Ternyata sholat itu nikmatnya minta ampun. Nah itulah mungkin sekelumit cerita pengalaman yang saya alami beberapa tahun yang lalu yang mudah-mudahan bisa dicontoh oleh sahabat saya Tidore ini, bahwasanya seberat apapun perintah ya itu ujian. Makanya kita muslim itu berserah diri kepada Allah. Itulah muslim. Bang Saya kira Jam begitu mau sebagai tanya pengantar. dulu Iya. sebelum Bang Theodor, karena ini adalah yang kemarin Bang Theodor kenapa menunda-nunda. Umi tanya pada saat kita sudah melakukan diskusi beberapa hari, Bang Theodor bilang, Umi sebetulnya antara saya dengan Umi itu seperti botol yang sudah airnya penuh, di botol itu tinggal mencari tutupnya. Nah tutupnya itu Umi bilang iya kita cari Bang, yang dicari ini apanya, tutupnya ini kita cari apa. Ternyata nah kemarin ada pernyataan bahwa ini urusannya dengan pribadinya beliau dengan keluarga. Umi ambil contoh di saudara-saudara kita yang mualaf Bang, sama rata-rata mendapatkan permasalahan yang sama, tapi insya Allah. Jadi bolehlah keluarga belum tahu dulu seperti itu ya, belum tahu dulu sambil kita sedikit-sedikit. Ini jawaban Umi, tolong dikoreksi kalau salah, takutnya nanti Bang Theodor menyesal. Tapi kita tunjukkan kemualafan kita dari sikap kita dulu untuk yang pertama. Apakah boleh demikian Umi? Boleh Umi bilang. Jadi menyembunyikan kemualafannya itu artinya tidak secara frontal kita menunjukkan bahwa kita sudah mualaf kepada keluarga, tetapi sedikit-sedikit melalui perubahan sikap
sikap kita. Nah, karena sahabat Rasulullah pun Umi mengambil contoh kemarin kepada Bang Theodor, sahabat Rasulullah sendiri ada yang menyimpan ya atau menyembunyikan kemualafannya dari keluarga itu kurang lebih selama 4 tahun. Mohon dikoreksi, ada Bang Ali di sini, ada Bang Zuma, itu diperbolehkan atau tidak seperti itu? Bentar sebelum dijawab Bang Ali Bang Zuma, izin Bang Riki bisa naikin kores sebentar, katanya dia mau sounding sesuatu katanya. Kalau mau ditukar sama aku juga nggak apa-apa dulu mungkin. Kores di mana? Di bawah Saya kores. turun aja semua. Oke, kores. Typing dulu kores. Dia udah belum? Antri belum? Bang Riki? Dia mau sounding sesuatu Bentar. katanya. Siap. Sama saya juga nggak apa-apa, diturunin saya dulu, nanti baru naikin kores. Bang siapa? Bang Wes turun dulu ya. Saya aja. Siap Anda, Dinda. siap Anda, siap Anda. Siap. Dinda di bawah dulu ya. Oh siapa? Izin ya. Bang Wes ya? Bang Wes mau Oke, turun? oke. Ya udah. Oke. Assalamualaikum semuanya. Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Lanjut. Oke, Theo. Ngapain kamu syahadat Theo? Nanti kamu di anatema loh sama teman-teman Kristen kamu. Udah dari kemarin nih. Duar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Masya Allah. Theodor. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi bikin kaget aja. Afwan, ini Akhi Riki dan kawan-kawan mengganggu acara yang Masya Allah akan membuat kita hujan air mata. Bukan maksud untuk membelokkan, tapi supaya bikin lebih hujan air mata lagi. Jadi aku mau info untuk seluruh garis terdepan mujahidin yang sangat mencintai Gurunda dan Panglima besar kita Gurunda Zuma yang ada di bawah aku ini, yang akan menuntun nanti Akhi Theodor masuk ke dalam agama yang luhur dan mulia Islam ini. Aku ingin menyampaikan bahwasanya acara halal bihalal Agung Makassar diundur, tidak tanggal 30 Juni tapi tanggal 15 dan 16 Juli. Itu asatid filah. Mohon disimpan tanggalnya, dan jikalau ada yang ingin turut memeriahkan acara yang nanti diprakarsai oleh Gurunda ini, silahkan infak fisabilillahnya melalui rekening Yayasan Amil Zakat MMCI, itu tertera di deskripsi. Untuk yang ingin lebih tahu, chat Gurunda atau aku pribadi atau Unik Rifa, itu ya kawan-kawan. Itu saja infonya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi semua niatan kita dalam membantai syubhat dan fitnah dari terhitung penghujat laknatullah alaihim. Dan Akhi Theodor semoga istiqomah, dan Akhi Riki thank you waktunya. Umi Dini, Unik Rifa, Bang Ali, Akhi Akang Lemon, Gurunda, Bang Rido. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wes Angel, silakan naik lagi. Kok nggak di sini aja? Waalaikumsalam. Jangan, itu duluan tadi. Di sini aja. Enggak, tadi enggak apa-apa. Di sini aja. Enggak. Nah, dadah. Apa di sini aja. Sini aja sekali rame. Tuh kan. Oke, Silakan gimana? Lanjut. Jarang-jarang Gimana? ketemu Mal. Minta dijawab dulu yang tadi. Apa tuh? Yang tadi itu kan keburu Aku lupa nggak ya. dengar. Enggak. Dinda Alif barangkali. Ali, silakan. Bang Ali ya, silakan Bang Ali. Pertanyaannya adalah siapa yang lebih abang sayang antara aku sama Umi Dini? Jelas akulah. Silakan jawab, Bang Zuma. Antum. Tafadhal. Silakan Bang Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan para ikhwah dan yang saya banggakan saudara saya Bang Theo yang telah lama kita berinteraksi sebulan terakhir. Pertanyaan yang Anda tanyakan tadi saya jawab dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Nafsan illa usaha." Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya Allah tidak membebani suatu jiwa melainkan dengan batas kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala memang benar telah memerintahkan untuk
bertotalitas dalam al-haq, kebenaran. Dalam firman-Nya, ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di ayat yang lain Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang beriman, berislamlah secara kaffah. Namun Allah seimbangkan perintahnya dengan sebuah keseimbangan yang sangat sempurna sekali dengan firman-Nya, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Bang Theodor, apa yang Anda akan tempuh adalah sebuah proses baru yang akan menguras pengorbanan, menguras kesabaran. Namun ingatlah bahwa innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan banyak-banyak meminta perlindungan dan pertolongan Allah. Ingatlah firman Allah yang Anda sering sekali membacanya bersama saya. Fasta'inu bis sabri was salah. Maka berlindunglah kepada Allah dengan banyak sabar dan memperbanyak doa dan sholat tentunya. Maka Bang Theodor, jadikan proses tersebut jangan sebagai beban, tetapi sebagai sebuah proses Anda menjadikan itu wasilah Anda untuk mengantarkan kebaikan kepada orang-orang lain di keluarga Anda yang Anda cintai, walaupun butuh strategi, butuh kehati-hatian, tidak perlu brutal, tidak perlu tergesa-gesa. Karena Allah juga mengingatkan kita, innallaha la yuhibbul musta'jalin. Allah nggak suka orang yang tergesa-gesa. Al-isti'jalu minasyaitan dalam hadis. Karena ketergesa-gesaan itu adalah sifatnya syaitan. Jadi jangan langsung brutal, jangan langsung barbar, tetapi perlahan. Fasbir inna sabra jamilan. Bersabarlah, karena dalam kesabaran itu ada keindahan. Jadi pelan-pelan saja. Bahkan terkadang ketika kita menyampaikan kebenaran kepada orang-orang yang kita sayang dari keluarga kita, belum tentu dengan dalil dan hujjah. Bisa jadi dengan dakwah bilhal. Ketika dengan transformasi Anda sebagai seorang muslim, ada perubahan sikap yang sangat terasa dengan mencium tangan ketika Anda sampai ke rumah, dengan membelai, dengan memeluk orang tua Anda, dan semisalnya. Tentu Anda lebih tahu bagaimana cara mendekati mereka dengan akhlak Islam, akhlaknya Rasulullah. Jadi tidak apa-apa Bang Theodor, Anda bersabar, Anda tidak menyatakan langsung untuk tidak menyakiti perasaan ataupun untuk memberikan hikmah kepada keluarga Anda sampai waktunya tepat, sampai Anda pun telah siap menyatakan keislaman Anda di depan keluarga inti. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Alhamdulillah, berarti jawaban Umi tidak salah ya, Bang Ali. Ini Bang Ali ya. Ya. Alhamdulillah, karena Umi mencontohkan juga dengan sahabat Rasulullah pada saat itu. Alhamdulillah Bang Theodor, ternyata benar. Bagaimana selanjutnya, sahabat? Apa kita bisa? Tafadhal, Gurunda. Ya. Saudara Tiduri. Terima kasih. Tafadhal Gurunda, tafadhal. Jadi di kesempatan yang berbahagia ini ada hal yang sebelum kita lakukan syahadat, sebelum saya mengucapkannya. Insyaallah. Wahai istriku, apapun kesulitan hidup saya saat ini, inilah keputusan saya untuk menerima Allah sebagai Tuhan saya. Sekalipun kita telah berpisah 4 tahun lamanya, Insyaallah. apapun kekurangan saya, tadi saya telah menepung dirimu untuk menyaksikan bersama. Semoga engkau melihat. Saya memang sulit saat ini, baik ekonomi atau segala macam. Tapi insya Allah ini jalan yang saya tempuh adalah benar. Sama Allah. Insya Allah. Dan kepada anakku kelak, kamu bisa memanggil saya sebagai bapak. Kita bersatu lagi. Dan mama, maafkan saya kalau kita sudah berbeda keyakinan.
Saya akan selalu damai di surga bagimu, Mak. Amin. Dengarkanlah istriku, inilah keputusan terakhirku, bahwa kebahagiaan surgawi jauh lebih utama daripada dunia ini. Masya Allah. Apapun impian saya saat ini, semoga apa yang kupilih Allahumma ridho. Ya, sudah. Masya Allah. Saudara tidur sebelum kita prosesi syahadat, boleh? Rudi Theodor. Oh, Rudi Theodor ya. Baik. Kita langsung prosesi syahadat ya, Bung. Disaksikan oleh ribuan mata yang kemudian menjadi saksi di hadapan Allah. Kemudian Anda berikrar menjadi pengikut baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam hal ini menyembah hanya kepada Allah dan meninggalkan agama Anda yang sebelumnya yaitu Protestan, tanpa paksaan dan tanpa iming-iming apapun selain daripada tunduk berserah diri kepada aturan mainnya Allah, yaitu menjadi hamba yang taat. Betul? Betul. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang lagi Maha Pemurah, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Insyaallah, ya Allah. Ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, mungkin bisa ini Dinda Ali mungkin bisa doakan beliau kalau bisa sebelum berikan wejangan-wejangan. Kalau nggak keberatan silakan Dinda. Baik, Abang Da Zuma, kita tengahkan tangan kita menyambut sebuah momen yang sangat berbahagia ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka khairal mawlaji wa khairal makhraji. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wassi' lana fi darina hadha. Allahumma barik lana fi arzuqina wa barik lana fi ma'ishatina wa barik lana fi buyutina wa barik lana fi umrina wa barik lana fi umurina ya rabbal alamin. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ajsadana wa sallim amwalana min bala'id dunya wa azabil akhirah. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin
واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi Allahu Akbar. Amin. Bang Tidore, boleh tahu nggak istri saudara saya ini dia masih Protestan juga? Iya. Oh, iya iya iya. Sekarang di mana? Di Kalimantan? Saudara saya ini di Kalimantan? Lampung. Oh, di Lampung. Saya nggak tahu Bang Zuma di mana istri saya saat ini sejak kami berpisah. Oh iya iya. Tapi abangku ini di Lampung. Iya. Oke. Seingat saya kita pernah berdialog ya sebelumnya ya. Iya Bang Zuma. Dan saya pernah marah-marah sama abang saya ini ya. Iya. Ya udah maaf. Mau memaafkan saya kan? Iya Bang Zuma, tidak apa-apa. Manusia memang sering hilap. Allahu Akbar. Saya pernah membentak abangku ini. Gara-gara debat waktu itu, saya rasa abang ini tetap kekeh mempertahankan, padahal saya sudah jabarkan begitu terinci dan sistematis terkait dengan konsep ketuhanan waktu itu. Tapi saya rasa abang ini ngeyel, akhirnya saya bentak waktu itu ya kan. Maafkan saya bangku. Iya Bang Zuma, memang di saat itu saya ingin mencari betul-betul kebenaran itu sehingga Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Tapi ternyata bentakan saya itu menyentuh sampai di kalbu ya, Masya Allah. Silakan teman-teman yang lain, mungkin ada yang mau ditambahkan. Bang Theodore, Ya, Umi. alhamdulillah ya, ternyata kita sekarang sudah tergenapi, sudah ketemu tutup botolnya ya. Karena kemarin kita masih mencari tutup botol. Alhamdulillah berkat doa dari Alhamdulillah, Umi. teman-teman semua. Iya. Kemarin sudah ya, sebetulnya pada saat kita loading air dalam botol itu pun kita tidak langsung penuh ya, tentunya ada sentuhan-sentuhan juga dari saudara-saudara muslim yang lain. Dan kemarin menyatakan, Umi kita sudah satu botol, dan saya rasa isi daripada botol itu sudah penuh sekarang Umi. Dan Bang Theodore bilang bahwa kita hanya tinggal mencari tutupnya, dan alhamdulillah sekarang sudah tertutupi, sudah iya sudah tergenapi, sudah tertutup botolnya, alhamdulillah. Alhamdulillah Umi, Luar terima biasa, Bang kasih Theodore. Umi mau membimbing saya semuanya yang telah bersedia menyediakan waktu membimbing saya. Kalau ada kata saya juga yang menyinggung perasaan kalian, saya mohon maaf. Saya juga mohon maaf Bang Theo ya, yang mungkin tadi karena ada kata-kata yang saya kasar terhadap Bang Theo sendiri ya kan, sehingga mungkin membuat hati Bang Theo terluka. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya ya Bang Theo ya, maaf lahir batin. Izin Bang, kami minta doa dari Dinda Theo, boleh ya? Iya. Dinda Theo, kami mohon didoakan oleh Dinda Theo, silahkan. Iya, doanya bagaimana? Apa doa? Saya belum bisa berdoa dalam Islam. Doain semoga Uni cepat segera pergi ke Belanda, buka rumah makan Padang situ. Mungkin kita belum kasih tahu dulu, belum Ya doa apa aja lah Theo, menginformasikan, Bang Ali. doakan kami sehat semua Iya, gitu loh. Bang Nggak, Ali, Theo nggak mungkin diajarin doa. mungkin Bang Theodore belum kita kasih ini ya, apa namanya, penjelasan tentang seorang mu'alaf itu seperti apa sih, tentang doanya yang dikabulkan seperti itu. Makanya kenapa kita selalu minta doa. Bang Ali mohon diinikan dulu sama Bang Theo. Oh ya baik. Tadi mungkin belum disampaikan oleh Abang Dazuma. Kewajiban pertama setelah bersyahadat Abang Theo adalah
melakukan mandi wajib, mandi besar, yaitu dengan mengguyur seluruh tubuh Anda dengan air yang suci, dengan berniat kepada Allah melaksanakan mandi untuk menggugurkan seluruh najis dan kotoran-kotoran kekafiran yang telah lalu, agar bersih dari tubuh Anda, lalu mengucapkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Bismillahirrahmanirrahim, dimulai dari sebelah kanan tubuh Anda, lalu ke sebelah kiri, lalu dilaksanakan sebagaimana mandi pada umumnya, diakhiri dengan berwudu. Kalau belum bisa berwudu, tidak apa-apa. Lalu setelah melakukan mandi wajib tersebut, mandi besar tersebut, Bang Theo bisa melaksanakan kewajiban pertama sebagai seorang muslim, iqamatus shalah, mendirikan sholat dengan semampu Bang Theo. Apakah itu dengan cara dituntun dengan virtual atau dengan bacaan yang ada latinnya, atau semampu Bang Theo, atau hanya melakukan gerakannya saja, Allahu Akbar, membaca Bismillahirrahmanirrahim saja, apapun yang Bang Theo sudah kuasai dari ucapan-ucapan yang memuji Allah dalam Islam, dengan diniatkan sebagai sholat taubat, kembali kepada fitrah, kembali sebagai hamba Allah yang memperhambakan diri dan menyerahkan diri kepada Tuhan semesta alam, dan melepaskan segala bentuk kesyirikan dan kekafiran di masa lalu. Dan Anda telah sah menjadi saudara kami seiman. Kewajiban kami membela Anda, melindungi Anda, sebagaimana kewajiban kami melindungi ibu dan ayah kami di rumah kami. Oh iya, Ustadz Alif kan orang Lampung, mungkin Tio bisa koneksi dengan Ustadz Alif juga. Terus nomor handphone Theo juga kita juga harus punya, biar kita kalau ada apa-apa bisa berkomunikasi di WhatsApp. Iya. Baik, kalau gitu Theo, aku turun dulu Theo, biar Bang Alif sama-sama biar lebih dekat kan, biar bisa komunikasi sama Bang Alif. Kemudian Bang Alif juga di Tanjung Karang, Theo di Panjang kan, bisa komunikasi langsung ya kan. Aduh yo, puahyo, salam damai, yuk. Saya turun ya, Gurunda semuanya. Bang Ridho, Assalamualaikum. sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Theo, sedikit dari Uni ya Theo. Coba Uni, Dinda, coba tanya beliau sudah atau belum? Theo. Sudah dari kelas 2 SD. Oh, udah. Jadi Theo ini Bang Zuma, sebenarnya Theo ini tuh mempelajari Islam itu bukan waktu yang pendek. Sebenarnya kalau aku analisa dan pengakuan dia gitu. Hanya saja mungkin kesempatan, ya itulah mungkin Allah izinkan bersama kita di sini. Dia kan sering masuk komal-komal kita. Saya pernah juga ngomong sama Bang kan, saya pernah japri ya Bang buat tolong dibimbing si anak ini yang mana sering ngacak-ngacak komal muslim, masuk keluar masuk, terus malah bukan kita yang didebat dia, tapi kok Oten pula yang didebat dia. Jadi emang dari awal cara berpikir dia itu sudah, aku lihat udah mulai ada kebidat-bidatan dalam Kristen gitu kan. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan Tio istiqomah. Satu hal Tio, kalau kamu meniatkannya karena dunia, ya mungkin kamu diberi dunia tapi belum tentu kamu dapat akhirat. Tapi kalau kamu niatkan karena Allah, insya Allah kamu dapat dua-duanya. Dan satu lagi juga, semoga jangan lupa untuk berdoa agar mungkin istri, keluarga bisa sama-sama til jannah bahagianya gitu Tio. Dan satu lagi ini terakhir nih, paling penting nih Tio, nggak usah debat-debat dulu lah Tio, nggak usah Tio deh ya, nggak usah. Nggak usah dulu. Kamu tahu nggak Jericho Huang itu juga syahadat di TikTok. Beliau hingga saat ini tidak pernah menjelma menjadi pendebat. Kenapa? Karena beliau lebih fokus memperdalam Islam dulu. Itu yang paling penting. Oke, boleh diskusi boleh. Uni, mungkin bisa dijelaskan oleh Uni atau Bang Zuma atau Umi Dini cara administrasi negara untuk mengubah status agama yang sebelumnya. Bang Zuma itu kali. Iya, nanti misalnya kalau ada Bang Alif, Dinda Alif, kalau misalnya bisa komunikasi, ya langsung ini cari aja, kemudian yayasan apa kayak di sana yang bisa membuatkan ijazah gitu. Iya, saya nanti hubungin kontak dari akunnya dulu. Sebentar, Pak Ustadz Unggul mau Assalamualaikum. sepertinya ada ini ya. Waalaikumsalam. Siapa ya? Dinda Wes, biasa Dinda turun dulu sebentar ya. Oke, Kanda. Siap. Ya, siap, lanjut dulu Gurunda.
Bang Theodor, jadi sebelum nanti bicara lebih itu tadi ada permintaan dari Kang Riki untuk mendoakan. Jadi pada malam hari ini di Komal ini Bang Theodor lah orang yang paling bersih, yang baru saja dihapuskan semua dosa-dosanya dari semenjak lahir sampai dengan malam hari ini. Makanya kenapa kami selalu meminta dari orang-orang yang bersyahadat ini doakan kami. Seperti itu doanya apapun, silakan, tentunya doa kebaikan. Silakan Bang Theodor, kami menunggu, kami di sini yang di atas dan 800 lebih yang di bawah menunggu doa dari Bang Theodor. Silakan Bang Theodor. Bisa disebutkan namanya satu-satu berulang biar saya ingat dulu. Enggak usah semua aja. Iya. Sebut aja muslimin muslimat itu sudah include semua kok. Iya. Oke. Saudara-saudara seiman itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Terima kasih saya ucapkan secara pribadi kepadamu ya Allah. Akhirnya aku datang kepada hadiratmu ya Allah. Engkaulah kiranya yang menuntun saya ya Allah ke depannya. Luruskan jalanku ya Allah. Angkat segala beban ini karena aku percaya kuasamu yang bekerja kepada kami ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan berikanlah banyak-banyak ya Allah berkah kepada saudara-saudaraku muslimah dan muslimin yang di sini ya Allah, yang telah turut menyaksikan di mana aku hadir ke hadiratmu ya Allah. Panjangkanlah umur mereka ya Allah. Sehatkanlah selalu ya Allah mereka. Amin. Berikanlah rezeki dan jadilah mereka teman-teman terbaik saya ya Allah, di dunia maupun kelak di akhirat ya Allah. Amin amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Terima kasih ya Allah. Inilah doa harapan saya malam ini. Engkaulah yang Maha tahu isi hati saya dan pikiran saya ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar. Welcome Amin. to Islam, Allah my Akbar. brother. Welcome to Islam. Barakallah. Al-Fatihah. Alhamdulillah nasyaitanir rajim. Baik Dinda Theo, saya sudah memenuhi apa permohonan dari Dinda, adanya Bang Juma, adanya Uni Rifa, kemudian Bang Ali dan Bang Alip. Permohonan sebelumnya seperti itu ingin disaksikan dan saya sudah memenuhi ya Dinda, jadi jangan jadi Terima hutang buat kasih. saya Amin. ya. Ya. Subhanallah. Bang Theodor. Yap. Aduh, ketemu lagi kita. Awalnya saya bilang ini Oten beneran apa bukan sih, kadang-kadang kok nyerang Oten belakangan ini. Oh ternyata memang tanda-tanda Oten hidayah Islam. mau datang. Oten syar'i ternyata ya. Oten Dan malam syariat. ini dibuktikan kau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya juga Amin, tadi ya Allah, kaget dan terharu. Bang, sekiranya tidak keberatan Bang Theodor, kalau posisi di Lampungnya di mana dikasih tahu, apakah di Bandar Lampung atau di luar kota. Nah kebetulan saya di Bandar Lampung, kita bisa ketemu. Kalau keperluan insya Allah kita siap bantu. Selainnya Umi Michan juga tahu dia ada Ustadz Jenderal Mubarak dan beliau juga ada cukup berpengaruh di sini dalam hal keagamaan ya, dan para ulama-ulama di sini. Baik Bang Alip, Ustadz Alip, mungkin itu karena banyak bagian identitas saya, mungkin ini di ranah publik, mungkin Bang Alip bisa kirimkan nomor WA-nya, nanti saya sambung nanti. Siap. Ya, insya Allah siap. Insya Allah kita siap support, siap bantu semampu dan sebisa kita ya, mengenai masalah yang berhubungan dengan sebagai seorang umat Islam. Bang Theodor ini kan sering dengerin khutbah Jumat atau apa, jangan-jangan masjid dekat saya lagi. Karena suaranya masih dekat saya itu toanya keras banget itu. Ya. Ya, silakan lanjut. Oke, nanti kita jawab ya. Saya tidak bosan-bosan untuk mendengar selalu tausiah di hari Jumat. Jadi Masya Allah, ini kan bukti bahwa ibrah dari khutbah Jumat atau ceramah di masjid itu disiarkan keluar masjid, akhirnya menghujam hidayah kepada saudara Theo. Dia banyak belajar Islam dari khutbah Jumat katanya ke saya.
Iya. Ya itu betul Ustaz, makanya dia sering dengar. Jangan-jangan ini masih dekat saya lagi saya bilang karena keras banget sering kedengaran soalnya. Masya Allah, luar biasa. Saya Iya. sapa dulu Pak Ustadz Unggul ya. Izin Pak Ustadz Unggul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Hos, abangku satu akidah Bang Theodor, Kang Daiman, Ustadz Alif, Umi Mican, Nenek Rifa, Ustadz Ali dan Bang Zuma, Ustadz Zuma. Ya, untuk pertama kalinya nih biasanya saya cerewet ya, tapi speechless lah ya. Nggak ada kata-kata selain saya bersyukur dan berdoa buat Bang Theodor. Saya setuju tadi pesan Uni Rifa, jangan tergelitik untuk berdebat, konsentrasikan dulu, perkuat iman, kemudian jadilah dai, jadilah pendakwah untuk keluarga terdekat. Saya nggak akan tanya apakah masih ada bapak, ibu, masih ada kakak atau adik, tapi buktikan dengan menjadi Islam, karakter antum berubah, perilaku antum berubah. Sayangi mereka sebab tidak dilarang untuk menyayangi, bahkan diharuskan, diwajibkan menyayangi orang tua, keluarga, sepanjang tidak bertentangan atau berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi dai untuk keluargamu. Jangan hanya selamat sendirian, ajak juga yang di rumah terdekat. Gak usah pikir sekarang bagaimananya. Allah maha baik, Allah maha pemberi jalan, Allah maha pemberi rezeki. Ketika sholat Allahu Akbar, yang lain kecil, nggak ada persoalan, tidak terpecahkan kalau kita bersandar kepada Allah. Itu aja. Thank you Bang Hos. Aku diturunkan juga boleh sekalian, sebenarnya juga mau ngasih tahu. Terkaget-kaget aku di bawah ada akun gambarnya sama nih dengan Bang Zuma 01. Aku cek udah 3.000-an ya. Tapi ternyata teman-teman di bawah bilang itu akun palsu. Jadi teman-teman kalau modelnya seperti gambar Gurunda Zuma di sini, kemudian ada di bawah, langsung sikat aja tuh, lapor ya, supaya segera ditenggelamkan ke dalam septic tank. Tuh nggak berbahaya sih, nggak, cuma saya tergelitik juga nih, kurang ajar ini buajingan tengik nih. Oke deh ya, gitu Bang Hos, silakan diturunkan ganti yang lain buat nyalam-nyalami saudara kita satu akidah. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Theodor, saya sudah follow ya. Jadi nanti japri aja atau DM. Kita bisa lanjut di belakang layar. Oke. Ya, Bang Theodor, silakan lanjut. lebih perbanyak untuk berkumpul bersama saudara-saudara Muslim, apalagi di komal-komal kajian ilmu, memperdalam Islam daripada menyibukkan diri untuk berdebat ya. Bukan berarti juga off dari TikTok, tidak masuk lagi ke komal-komal Muslim. Tetap ada interaksi dengan kita, tetapi memang kita ngumpulnya di komal-komal kajian ilmu saja untuk sementara ini, sambil belajar, sambil memperdalam, memperkuat Islamnya. Siap, Bang Ali. Siap. Terima kasih untuk semua atas bimbingannya selama ini. Ya itu, mungkin inilah udah keputusan saya. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang sangat menyakiti perasaan kalian. Tapi ya inilah saya. Bagaimana Sebentar, Bang Theodor bersedia open cam tidak? Belum bisa itu. Belum Ini bisa ada 800 netizen di bawah. Boleh nggak saya minta kepada teman-teman netizen follow Bang Theodor yang sudah 450 agar tembus 1000 pada malam ini, dan agar tidak ada keraguan-raguan, tidak ada fitnah nantinya, bahwa beliau adalah orang yang nyata, sosok yang jelas gitu. Bersiapkah Bang Theodor? Soalnya tadi masalah ini aja dia keberatan, takut ada privacy. Nggak, Siap kalau Bang Theodor. emang nggak bisa dipublish karena itu bisa bikin apa Ustadz Alif. Kalau wajah sih nggak apa-apa Tio. Kalau memang Tio mau sih,
Kita juga nggak usah paksa juga. Buat teman-teman yang di bawah silakan di follow Bang Teo-nya biar bisa open cam ya, dibantu. Kita pakai masker juga nggak apa-apa, Follow Tio. ya, Cari buat masker yang di dulu. bawah. Oh begitu. Yang di bawah. Iya, cari masker Iya. aja dulu. Oke bentar. Biar kegantengannya tidak dijadikan bulan-bulanan Mikana kan? Pakai topi, pakai masker, pakai kacamata. Dia apa yang dilihat? Sebentar. Mendingan nggak usah open cam. Ustaz. Kayak Bang Zuma tuh pakai masker. Oke, tuh. sudah 600. Kita butuh 400 lagi. Ayo guys, di follow guys. Oh iya, buat teman-teman yang mau pesen rendang, jangan pesen rendang sama aku lagi ya. Apa ini? Uni udah mau pindah ke Bandung, jadi pesannya peyem Bandung. Oh gitu. Enggak, Mau pindah ke Bandung dia. enggak ada. Mau deketin Umi katanya. Oh. Aku mau Oh pindah iya, ke Makassar. Sambil nunggu Bang Tio bersiap-siap open cam, saya juga mau sampaikan ke teman-teman netizen di bawah. Baru dapat kabar dari Bang Sidik tadi, Jeki Sembiring mengundurkan diri dari dialog Sebelum debat mindset. dialog santun, nggak debat, dialog santun yang sudah dia janjikan dengan saya membahas paganisme antara ajaran Kristen dan Islam. Dia mundur, katanya dia dilarang oleh pendeta atau gurunya katanya. Banyak cerita, nggak percaya aku. Iya. Aku pernah dialog Dinda dengan beliau. Sejak itu saya diblokir sama dia sampai sekarang. Iya, dia mah Banyak cerita takut. dia tuh. Dia blokir sampai sekarang, dia blokir. Gayanya Ketahuan gitu. memang dia. Bentar. Kalau seandainya dia berani, itu susah dia karena dia kan dikira dia mungkin Bang Ali baru mungkin dikira dia gitu kan. Mungkin udah ada yang kasih info ke dia kali. Kalau ternyata, Intinya iya, bunuh diri itu kalau bahas pagan, bunuh Iya. diri. Masalahnya dia punya jemaat katanya. Bahaya Iya, nanti dia punya malu jemaat. jemaatnya. Iya, itu. itu dia. Dia bilang. Sama seperti Enggak kok, MYM. Umi heran Bang Ali, Kang Ali ini ya. Kang Alif, kok dia di sini jadi pendeta ya? Dia di itu sini di jadi Bennett nanti Bang Andi. Itu gara-gara asap rokok. Aduh, Serdondi knalpotnya. Serdondi mah kebiasaan. Ih, Ser, knalpotnya Ser. Kok Dondi, assalamualaikum. Kok Dondi masih ingat sama saya nggak? Insya Allah masih dong. Oh, orang rindu sehat, alhamdulillah. Orang sini rindu-rindunya nggak pernah disapa. Gimana sih abang ini? Coba saya coba ya. Belum kesampaian. udah 1000 belum? Mentang-mentang udah ciuman sama gurunda kita Baru Zakir 700. Naik. Aku dilupakan. Alhamdulillah bang, bisa pelukan bang. Oh iya, masya Allah. Serius Ser? Iya. Serdondi, kenapa nggak dicabut jenggotnya satu buat kenang-kenangan? Ada aja. Sehat selalu ya, abangku ya. Sehat selalu ya. Sama-sama bang Suma. Baik, masya Allah. Belum bisa. Itu di belakang belum saha bisa. eta. Di belakang Serdondi eta saha. Encan belum bisa buka open webcam ini. Iya, belum bisa. Apa orang itu muncul lagi di situ? 300 lagi teman-teman. Iya, teman-teman di bawah tolong dibantu 300 follower lagi agar Di follow saudara follow guys, 300 orang lagi guys. Ini Darah udah 469. Tolong guys di follow. Muhammad Teo bisa open cam insyaallah. Lagi ayo. Ya, follow guys. Itu Ricky Armawan. Itu Serdondi yang bajunya warna pink itu pakai kacamata tuh barusan sahadat Ser. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Yang mana baju? Dia gara-gara ini Ser, kata dia. Masa ada zombie kudus bangkit, katanya nggak mau dia. Ahikai juga ada di situ bang. Kainama. Enggak, Ustaz Kanama enggak ada. Tadi teleponan kami, katanya mau ke Bang Dondi. Oh nggak jadi. Sama Bang Aristo ya. Ayo teman-teman, Enggak, 250 sama lagi, Bang sedikit lagi. Jam 4 baru pada ngumpul, besok jam 4. Rifa lagi Oh, mana iya. Rifa? Iya Aku deh, iya lagi pokoknya bukan di Jakarta. Enggak, maksudnya masih di Jakarta.
Masih deket apa sih namanya? Aduh, apa sih namanya ya? Besok asar Bukan. mau main ke restorannya Bang Andre. Besok. Iya, Yaudah aku OTW ke situ jam berapa? asar. Asal awas ya Doni, nanti aku ke situ nggak jadi. Jadi Kalau nggak jadi, gak percaya amat jadi loh. iyalah, aku mana percaya lagi sama Sir Dondi. Lu ngapain di sini kalau besok gua nggak ke sono? Ya udah. Bang Dondi Ser, jadi Ser. ikut ke Makassar kan Bang? Enggak ya? Kapan? Aku yang paksa. Tanggal 15 kan? Nggak 15 Ser. Nggak bisa, tanggal 16-nya Sheikh Asim Al-Hakim dari Arab Saudi mau datang. Wih, Masya Allah. Iyalah. Mau doanya Bang Suma. Selalu kita saling mendoakan abangku. Amin. Kenapa? Sir Dondi mau poligami? Lepas dari doa. Sir Dondi, Sir Dondi, kalau butuh penerjemah kabarin saya ya. Oh siap. Masya Allah. Bang Dodi Nanti emang kalau berapa slot lagi yang tamunya masih bahasa kosong? Bugis nggak Bang? Bilang Kalau bahasa poligami. Bugis biar aku yang jadi penerjemahnya. Masalahnya kakeknya Sheikh Asim itu orang Medan. Oh berarti bahasa Batak. Kalau bahasa Batak Andre kasih maju dia. Iya. Mohon doanya nanti bulan 200 Juli lagi, Sheikh 200 Asim lagi, Al-Hakim. Bulan Agustus nanti mohon doanya Ustadz Farid naik, anaknya Dr. Zakir naik. Masya Allah. Masya Allah. Ayo teman-teman di ini lagi, di follow lagi. Di teman follow, tidur kita. 200 lagi guys. Pinjam handphone tetangga kalian guys, langsung follow aja guys. Tetangga kalian ada berapa orang sekeluarga, suruh follow aja. Pencet handphonenya, pencet aja sendiri guys, sampai 300 guys. Bang Theodor kalau sudah 1000 nanti Bang Theodor harus turun dulu baru naik lagi. Jadi nggak bisa langsung open cam gitu, mesti turun Tadi dulu itu dari aplikasi. ada yang ngabarin di bawah 800 sudah bisa katanya. Iya betul. Ya. Coba udah si itu udah bisa dia kemarin, si guru dia 700 berapa itu udah bisa. Coba hengkang dulu engkau dari peradaban ini lalu engkau masuk kembali. Coba. Bang Theo turun dulu naik lagi. Keluar aplikasi dulu dia. Oke. Wih, ada Pasha. Itu ada permintaan dari netizen di bawah. Setuju nggak kalau Pengen lihat Bang Handi katanya Bang Handi. Apa? Setuju Apa Bang Handi? Setuju nggak kalau Doni main TikTok? Mana mau dia, dibayar juga nggak mau. Enggak, lama-lama juga mau nih, dulu aja kita Apaan? Mana mau? Nggak mau dia, nggak mau dia. Iya, gue udah racunin, gue racunin. Mau lah pasti Nggak mau, ayo taruhan. mau. Ayo taruhan kita yuk. Kalau mau apa ayo? Nanti Nggak kita satu mau. komal. Nggak mau, Bang. Nggak mau beliau mah. Masa sih? Iya, nggak mau Sir Dondi. Kemarin pakai punya Ustadz Unggul juga mau. Ayo kok Doni. Iya, kalau punya orang mah dia mau, tapi kalau punya sendiri dia nggak mau. Dia ketakutan nonton Pargoy katanya. Takut tergoda masuk komal Pargo ya. Masuk Komal rawa-rawa dia takut katanya. Masa sih, lihat saya ini orang. Sir, bahas tema apa malam ini Sir Dondi sama Bang Handi Celebes? Kenapa gua orang ngomong? Udah bisa Bang Theo. Dari bahasa apa kita? Tuhan Yesus disalib. Belum, ini tanda kameranya masih disilang begitu. Ini ada pertanyaan. Iya, ditekan kamera silangnya ditekan. Kamera silangnya ditekan. Itu Yesus punya ponakan. Ponakannya Yesus memanggil ke Yesus itu Om Tuhan apa Om Yesus? Apaan sih? Om Tuhan. Ayat berapa? Ayat berapa? Cepet setor. Sir, Udah. Bang Theo, tanda silang di kameranya ditekan. Udah. Kalau belum bisa berarti masih 1000 ini Bang. Bisa. Asik. Besarkan Bang. Alhamdulillah. Besarkan Bang. Bang Riki dibesarkan komalnya Bang Theo. Udah ya. Iya bentar. Udah ya. Sebentar. Belum, nggak apa-apa, Bang Theo. belum. Aman, tenang aja. Wah, ini dia. Ini tulisan alhamdulillah digeser aja dulu sedikit. Bang. Buang aja. Alhamdulillah digeser Bang sedikit. Ya. Ada. Masya Allah. Alhamdulillah. Ternyata beneran orang ya guys, orang beneran ya.
Selamat bergabung dalam satu ukhuwah Islamiyah ya Bang Theodor ya. Insyaallah semoga kita bisa bertemu. Boleh saya Iya. spill sesuatu nggak? Boleh saya spill sesuatu nggak ini? Boleh apa itu bang? Boleh nggak? Ini Boleh lah. ya. Boleh. Oke, ini agak shock sih kalau Aderion tahu. Apalagi? Iya, karena sama-sama Huta Barat. Oh. Ya dari Huta Barat, iya. Ada Serius Theo, itu? Theo. Huta Barat juga? Iya. Oh iya. Wah nggak mungkin nih Rion nih. Berarti si Kayafas, Edwin sama Aderion kena mental nih. Iya si Edwin kan Huta Barat juga. Huta Barat juga, iya dia sepupuan. Deta lagi dia kan. Bukan Batu Karat, bukan. Huta Barat. Oh, Huta Barat. Oh ya Allah. Jadi Theo ternyata adalah manusia real ya, bukan robot. Jadi gimana Theo perasaannya Theo? Sekarang ada Bang Zuma, ada Bang Ali, terus ada Ustaz Alif. Gimana? Apa yang engkau Bang rasakan? Su masih mau rangkir katanya. Gimana Theo? Bukan Perjalanan si Raja hidupmu. Guguk. Raja Guguk biasanya kan suka meong gitu kan. Si Raja Oh, meong udah, kan. aku udah pernah dikasih gelar Perasaannya ternyata. itu lebih anteng aja ya, lebih plong. Lebih tenang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemarin itu masih galau Uni. Makanya minta waktu berpikir keras, katanya malam ini saya mau berpikir keras. Kemarin masih galau. Namanya juga Hidayat. Zuma Raja Guguk. Iya kan, Dapat abang dapat beli tuh gelar beli. memutuskan segala sesuatu itu tidak mudah, harus dipikirin Iya. dengan hati, dengan ini semua. Oh jadi sebelum kamu memutuskan mualaf ini kamu sholat istiqoroh dulu berarti ya? Ya walaupun belum sempurna. Sholat istiqoroh dulu kamu sebelum Menentukan ya pilihan udah ya. Theo. Bang Su masih menjuntak. Yang jelas saya sering memperhatikan bagaimana sholat duha. Unirifa Partidi. Insyaallah. Bang Zuma Raja Kenapa? Guguk, coba bayangkan Bang Zuma dikata Ya. dikasihin. Bang Theodor, kenapa merhatikan sholat dua? Sholat dua itu kan ini di luar waktu wajib. Maksudnya kan biasanya perorangan gitu. Ya karena dua kan enak. Sholat Kenapa, duha itu Theo? agar kita dilapangkan rezeki kita, dibukakan Iya. pikiran, dan Sian mempertajam ilmu al-ikhlas kita. Si Anturis si anak tukang Masya ribut. Allah. Subhanallah Nih, Theo. Bang Yes. Zuma digelarin Bang Zuma Sianturi itu dikasih nama si anak tukang ribut. Bagus itu. Ya intinya Theo, perjalanan kamu beberapa kebelakangan hari ini ya masuk Komal to Komal, kemudian diskusi-diskusi dengan teman-teman Kristen, bahkan kamu sendiri terlibat debat dengan teman-teman Kristen. Nah, jadi lebih baik itu perdalam dulu Islam, kemudian banyak hal yang harus kamu pelajari. Bahkan Uni sendiri yang lahirnya sebagai Islam aja masih memperbaiki makhraj huruf, masih memperbaiki tajwid. Jadi jadi benar-benar kita kembali belajar. Aku mau bacain hadis Rasulullah. Kalau salah nanti benerin ya Bang Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dunya mal'unah mal'unun fiha illa zikrullah wa mu'aliman wa mutakaliman. Kalau nggak salah tuh artinya gini, sesungguhnya dunia ini terlaknat kecuali yang berzikir kepada Allah dan yang berilmu dan yang mencari ilmu. Nah mungkin kita nggak termasuk yang selalu berzikir karena kita lalai, tapi kita juga tidak termasuk yang mu'aliman atau yang berilmu. Apa salahnya kalau kita menjadi yang mutakalim atau belajar? Jadi belajar terlalu Theo, bertanya banyak hal kepada Bang Zuma, Bang Ali, kepada Ustaz Alif gitu. Jangan berhenti untuk belajar apapun gitu, apalagi memperdalam ilmu Islam. Dan itu sih doakan terus istri kamu bisa bersatu nanti di dunia dan akhirat beserta anak-anak. Mungkin gitu Theo. Amin. Oh iya, Mungkin by nanti the way, kalaupun istrinya saya ada di muslimah Komal, ya? saya lebih Enggak, banyak Bang. diam dan dengar. Analisis aku salah kemarin itu. Oh. Yang aku bilang istrinya muslim, bukan. Istrinya masih Protestan ya Theo. Iya betul. Istrinya Protestan. Masih Kristen Protestan. Iya.
Ya Allah, Allah kumpulkan kembali dalam satu akidah. Amin ya Allah. Amin, mudah-mudahan ya Bang. Insya Allah doakan saja hatinya dilembutkan untuk bisa mengikut apa yang saya sampaikan. Ya setidaknya kamu sudah tidak bayar perpuluhan lagi, Theo. Kenapa nama kita ini dikasih marga semua di bawah ini ya? Bang Zuma Manubulu, Bang Abang Zuma Manubulu. Kenapa nama-nama kita? Bang Theodor mau pakai nama Muslim nggak Bang Theodor kira-kira nih, atau mau pakai tetap nama ini? Gak masalah sebenarnya. Tapi kalau Theo mau request nama, misalkannya mau dari Uni nggak apa-apa, dari Bang Zuma nggak apa-apa, dari Mali nggak apa. Biasanya Tapi kalau biasanya jangan kan dari udah Uni lah. mempersiapkan gitu loh. Atau pengen Ali ngabalin. Astagfirullahaladzim. Pemburu Esther. target. Masya Allah. Namanya Iya. siapa dikasih ini? Nanti lah ya. Ripa Borus Oke. Pasar Ribu. Allahu Akbar. Oke, kalau gitu saya Semua izin sekarang. sebelum turun semangat Bang Theodor ya. Kita belajar, terima kita kasih jadi Ustaz satu Ali. Naikin agama. Bu Darni, naikin Bu Sama-sama. Darni Bariki. Bang Din, Semangat terus. Iya. Saya Sama izin di bawah ya semua ya. Ya, Dinda saya- saya juga mau pamit nih, ini udah hampir jam 2 di tempatku ini. Kita mau istirahat dulu ya, teman-teman Oke, sekalian. untuk Bang Zuma, terima kasih. Tapi Bang Zuma belum sama jawab ini. pertanyaan tadi, Bang Zuma. Apa tuh? Siapa yang paling abang sayang? Aku atau Midini? Dua-duanya disayang. Nggak boleh, harus salah satu. Kok maksa sih? Aku lah. Alhamdulillah Bang Zuma ya. Mungkin kapan-kapan Bang lah kita bisa Zuma bertemu itu secara nyata. sekarang Amin. sayangnya Bang Zuma itu jangan ditanya, sayangnya sama Bang Ali sekarang. Nggak Iya, bisa, Masya jangan Allah. kau curi abangku, tidak bisa. Barakallah. Siapapun yang mencuri abangku berhadapan denganku. Bang Ali boleh berantem sama aku, nggak boleh. Udah ya teman-teman. Bang Riki, Masya Allah, terima kasih atas undangannya, dan semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi amal jariah untuk kita semua, menjadi penenang dari segala masalah yang kita hadapi, Ya Allah. dan Allah memudahkan segala urusan-urusan kita yang baik, baik urusan dunia maupun di akhirat. Jadi saya pamit undur diri para sahabat dan juga yang ada di live comment. Terima kasih sudah memberikan gelar-gelar yang begitu bagus kurasa ya. Bu Darmi titip salam Bang. Iya, iya, salam kembali Bu Darni. Terima kasih Bang Juma ya. Sama-sama. Terima kasih sekali Bang Juma. Sama-sama Bang Maaf, Riki. Iya, sama-sama. banyak, Bang Zuma. Yang ada di channel Zulkifli 15, terima kasih sudah menyertai sampai jam 2 ini. Kiranya Allah melembutkan hati kita semua untuk menerima masukan dari teman-teman kita yang berilmu, dan kita dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Demikian, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada adik-adik orang-orang typing dipersilakan untuk makan di belakang. Uni coba. Mi kan bukan pasar Ibu, pasar Rebo.